Meski Hain mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Yoon tidak memandang hubungan mereka seperti yang ia bayangkan. Pikiran bahwa semua waktu yang mereka habiskan bersama bisa saja tidak berarti apa-apa tetap membuatnya kesal. Hain ingin mengeluarkan semua hal yang selama ini dipendamnya. Namun lebih dari apapun, sekarang ia hanya ingin melihat wajah bodoh Yoon lagi. Malam itu, mereka akhirnya kembali bertemu di stasiun. Begitu tiba di peron, Yoon langsung melihat Hain sudah menunggunya. Ada sesuatu yang terasa berbeda karena Hain tidak duduk di bangku seperti biasanya, melainkan berdiri sendirian. Yoon mulai berpikir mungkin ini benar-benar akan menjadi akhir hubungan mereka. Mungkin Hain sengaja menghindari pembicaraan karena sebenarnya sudah mempunyai pacar. Namun Yoon mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu tidak penting. Ia tidak ingin terus mengganggu Hain. Terlebih setelah malam ini mereka mungkin tidak akan bertemu lagi. Walaupun berpikir begitu, kaki Yoon tetap membawanya mendekati Hain. Ia memang harus berbicara dengan gadis itu. Hain bertanya apa yang ingin Yoon katakan. Tanpa berputar-putar, Yoon mengatakan dirinya sudah tahu Hain mempunyai pacar. Hain langsung mengingatkan bahwa sebelumnya ia sudah mengatakan tidak mempunyai pacar. Yoon kemudian menjelaskan beberapa hari lalu dirinya melihat Hain berjalan bersama seorang pria. Kalau pria itu bukan pacarnya, lalu siapa? Setelah mengingat kejadian tersebut, Hain mengatakan pria yang dilihat Yoon kemungkinan besar adalah pamannya, Shin Hyon-seung, namun Yoon tidak langsung percaya. Menurutnya, Hyon-seung terlihat terlalu muda untuk menjadi paman Hain. Yoon bahkan bertanya, apakah Hain benar-benar berharap dirinya mempercayai alasan yang terdengar seperti kebohongan itu. Ucapan tersebut langsung membuat Hain kesal. Hain balik mengatakan dirinya juga melihat Yoon berjalan dengan seorang perempuan sambil bergandengan lengan. Kalau begitu, bukankah perempuan itu pacar Yoon? Yoon langsung teringat Shin Yeong. Ia buru-buru menjelaskan perempuan tersebut hanyalah Won Shin Yeong, rekan kerja paruh waktunya di kafe. Hain mengejek Yoon dengan bertanya apakah pria itu memang biasa berjalan sambil bergandengan lengan dengan semua perempuan yang dikenalnya seperti vokalis band rock. Yoon menjelaskan bukan dirinya yang lebih dahulu bergandengan. Shin Yeong yang tiba-tiba memegang lengannya. Selain itu, pertemuan mereka malam itu sama sekali bukan kencan. Mereka hanya pergi makan bersama setelah bekerja. Namun menurut Hain, seorang pria dan perempuan berjalan berdua. Setelah makan tetap terlihat seperti kencan. Yoon kembali menjelaskan awalnya mereka bertiga. Yuju sebagai bos mereka juga ikut makan. Hanya saja Yuju pulang lebih dahulu sehingga Yoon dan Shin Yeong akhirnya berjalan berdua. Keduanya terus saling membantah sampai Yoon mulai kehilangan kesabaran. Kalau Hain sejak awal tidak mau mempercayai penjelasannya, apa gunanya Yoon terus berbicara? Kalau begini, mereka hanya membuang-buang waktu. Hain langsung tersinggung. Jadi menurut Yoon, berbicara dengannya selama ini hanya membuang waktu? Saat itulah kereta berikutnya mulai memasuki stasiun. Yoon menjelaskan bukan itu maksudnya. Berbicara dengan Hain sama sekali bukan membuang waktu. Justru karena Yoon tidak ingin hubungan mereka berakhir seperti ini, malam ini ia ingin Hain ikut bersamanya. Yoon akan membuktikan sendiri bahwa apa yang dikatakannya memang benar dan menunjukkan kepada Hain bahwa dirinya bisa dipercaya. Hain kebingungan dan bertanya sebenarnya apa yang ingin Yoon lakukan. Sementara itu, Yuju sedang berada di sebuah toko sambil kebingungan memilih minuman. Ia sempat ingin membeli 2 kaleng bir, lalu berpikir mungkin 4 kaleng lebih bagus, kemudian mempertimbangkan bir botolan. Yuju berencana minum sambil menonton drama romantis baru dan hanya dengan membayangkannya saja ia sudah mulai melamun. Pada akhirnya Yuju mengambil 1 kaleng bir. Namun beberapa detik kemudian ia kembali ragu. Kemarin dirinya juga baru saja minum. Belakangan ini efek mabuknya semakin lama hilang dan perutnya juga mulai sering terasa tidak nyaman. Yuju hanya bisa mengeluh bahwa bertambah tua memang menyedihkan. Mempunyai uang ternyata tidak berarti seseorang selalu bisa menikmati apapun yang diinginkannya. Saat itulah seseorang memanggilnya. Yuju menoleh dan terkejut melihat Yoon datang bersama Hain. Keduanya bahkan terlihat sedikit kehabisan napas seolah baru berlari. Yuju bertanya kenapa Yoon kembali ke sini. Apakah pria itu ketinggalan kereta terakhir? Yoon menjawab bukan itu alasannya. Ada sesuatu yang harus ia pastikan. Pertama, Yoon memperkenalkan Yuju kepada Hain dan menjelaskan bahwa perempuan berusia 39 tahun itu adalah pemilik kafe tempatnya bekerja paruh waktu. Hain menyapa Yuju dengan sedikit malu, sementara Yuju langsung menyadari inilah gadis yang selama ini selalu Yoon temui di kereta terakhir. Hain ternyata sedikit berbeda dari bayangannya, tetapi menurut Yuju gadis itu memang cantik dan menggemaskan. Tidak heran Yoon menyukainya. Yoon kemudian mengingatkan Yuju tentang acara makan daging yang mereka lakukan bersama Shin Yeong malam sebelumnya.
Yuju membenarkan bahwa mereka bertiga memang pergi makan bersama dan dirinya yang mentraktir. Setelah itu, Yowun meminta Yuju menjelaskan hubungan dirinya dengan Shinyeong. Ia ingin Hain mendengar langsung dari Yuju bahwa Yowun dan Shinyeong hanyalah rekan kerja. Sekarang Yuju akhirnya mengerti kenapa Yowun sampai membawa Hain menemuinya malam-malam begini. Yuju menjelaskan Yowun dan Shinyeong memang hanya bekerja di kafe yang sama. Bahkan malam itu merupakan satu-satunya kesempatan mereka benar-benar menghabiskan waktu cukup lama bersama. Walaupun hampir setiap hari bertemu, Yowun bekerja pada shift malam sementara Shinyeong lebih sering berada di shift lain. Biasanya mereka hanya bertemu sekitar 10 menit ketika pergantian shift. Hain mulai memahami situasinya untuk memperjelas. Yuju mengatakan tidak ada hubungan romantis antara Yowun dan Shinyeong. Namun Hain masih mengingat satu hal. Ia melihat sendiri Shinyeong menggandeng lengan Yowun. Yuju langsung tahu apa yang dimaksud Hain. Menurut Yuju, Shinyeong memang gadis yang sangat ramah dan mudah menunjukkan kedekatan secara fisik. Shinyeong bahkan terkadang memeluk lengan Yuju ketika mereka hanya berdua. Malam itu pun Shinyeong melakukan hal yang sama kepada Yowun saat pria itu mengantarnya pulang. Dan Yowun sebenarnya sudah menyuruhnya berhenti. Mungkin Shinyeong memang tumbuh dalam keluarga yang terbiasa menunjukkan kasih sayang secara terbuka, sehingga baginya tindakan seperti itu terasa biasa. Sekarang Yowun hanya bisa berharap Hain mempercayai penjelasan mereka. Setidaknya dirinya sudah mengatakan seluruh kebenaran. Hain menatap Yowun tepat di mata sebelum akhirnya mengatakan dirinya percaya. Yowun langsung merasa lega. Suasana mereka tadi benar-benar sudah terlalu tegang. Yuju kemudian menawarkan mengantar mereka pulang menggunakan mobil. Pada jam seperti ini, kereta dan bus sudah berhenti beroperasi, sehingga akan sulit bagi keduanya untuk pulang. Menurut Yowun, tawaran tersebut terdengar sangat membantu, namun Hain justru menolak. Hain mengatakan dirinya dan Yowun masih harus pergi ke satu tempat lagi. Kalau tadi, Yowun sudah membuktikan kebenaran mengenai Shinyeong. Sekarang giliran Hain membuktikan bahwa pria yang dilihat Yowun memang pamannya. Yowun langsung memahami maksudnya Hain meminta maaf kepada Yuju karena sudah mengambil waktunya. Yuju mengatakan tidak masalah. Setelah itu, Hain mengajak Yowun pergi bersamanya dan Yowun langsung setuju. Mereka berdua pun berpamitan kepada Yuju. Setelah melihat keduanya pergi, Yuju merasa setidaknya masalah mereka sepertinya mulai terselesaikan. Namun ketika kembali melihat minuman di tangannya, Yuju berpikir satu kaleng bir malam ini masih terlalu menggoda untuk dilewatkan. Di tempat lain, Hyeonseung sedang bermain game Dragons and Knights dan kalah berkali-kali. Ia tidak mengerti kenapa game tersebut begitu sulit. Padahal dirinya sudah mempunyai karakter partner paling kuat, tetapi tetap saja tidak bisa menggunakan kekuatannya dengan benar. Pada akhirnya, Hyeonseung kembali gagal menyelesaikan level tersebut. Saat itulah bel rumah berbunyi. Hyeonseung merasa aneh karena seseorang datang selarut ini. Ketika membuka pintu, ia menemukan Hain berdiri di sana bersama seorang pria yang tidak dikenalnya. Hyeonseung bertanya siapa pria di sebelah Hain dan kenapa mereka datang malam-malam begini. Hain mengatakan dirinya hanya membutuhkan Hyeonseung menjawab satu pertanyaan. Hain meminta pamannya memastikan di depan Yowun bahwa dirinya benar-benar keponakan Hyeonseung. Hyeonseung sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Setelah mendengar penjelasannya, barulah Hyeonseung tahu pria di sebelah Hain mengira dirinya adalah pacar Hain. Kesalahpahaman itu datang begitu mendadak sampai Hyeonseung tidak mengerti bagaimana Yowun bisa mendapatkan kesimpulan seperti itu. Hain sendiri merasa masalah ini memalukan dan mengatakan Hyeonseung jelas terlalu tua untuk menjadi pacarnya. Hyeonseung langsung membantah dirinya belum setua itu. Hain memperbaiki ucapannya. Yang ia maksud bukan tua, melainkan jauh lebih tua darinya. Namun penjelasan itu tetap tidak membuat Hyeonseung merasa lebih baik dan keduanya malah mulai berdebat. Melihat cara Hain dan Hyeonseung bertengkar, Yowun kembali mengingat pertemuan mereka di jalan. Sekarang jelas sekali keduanya memang sangat dekat seperti keluarga. Yowun akhirnya tahu Hain sama sekali tidak berbohong. Hal itu membuatnya sangat lega sekaligus sedikit malu karena sudah salah paham. Hyeonseung kemudian bertanya siapa sebenarnya Yowun dan bagaimana pria ini bisa sampai membuat kesalahpahaman sebodoh itu. Lalu dengan santai ia bertanya apakah Yowun merupakan pacar Hain. Yowun buru-buru menyangkal. Hain langsung memarahi pamannya karena membicarakan hal aneh. Ia menyuruh Hyeonseung masuk dan tidur karena urusan mereka sudah selesai. Hyeonseung akhirnya mengalah, tetapi kemudian bertanya bagaimana keduanya akan pulang.
Transportasi umum sudah berhenti beroperasi, Hain mengatakan mereka akan mencari cara. Mungkin naik taksi atau berjalan kaki, namun ongkos taksi pada jam seperti ini lebih mahal. Sedangkan berjalan sampai rumah jelas tidak realistis. Setelah berpikir sebentar, Hyun Seung menyuruh mereka menunggu. Ia akan mencarikan mobil. Hain langsung mengingatkan pamannya bahkan tidak mempunyai mobil. Hyun Seung mengatakan dirinya bisa meminjam. Memang sudah malam, tetapi ia mengenal beberapa orang di sekitar sini. Ia akan mencari seseorang yang bersedia meminjamkan mobil dan meminta Hain menunggu telepon darinya. Hain mencoba menghentikannya, tetapi Hyun Seung sudah bergegas pergi sambil mengatakan ia juga ingin segera menyelesaikan semuanya supaya bisa beristirahat. Hain meminta maaf kepada Yowon karena pamannya memang sangat keras kepala. Namun Yowon justru merasa berterima kasih karena Hyun Seung mau repot-repot membantu mereka. Ketika tinggal berdua lagi, Yowon tidak tahu harus mengatakan apa. Semakin dipikirkan, semakin terasa semua masalah malam ini muncul karena dirinya. Yowon seharusnya tidak menyeret Hain pergi ke sana kemari hanya untuk membuktikan sesuatu. Walaupun dirinya bahkan bukan pacar Hain, Yowon merasa tindakannya tadi cukup menyedihkan. Saat itulah Hain mengatakan udara malam terasa sedikit dingin. Yowon setuju. Musim semi memang belum benar-benar menghangat, mungkin sekarang merupakan kesempatan bagi mereka untuk benar-benar berdamai. Seperti biasanya, mereka bisa kembali duduk bersama dan membicarakan sesuatu yang menyenangkan. Hain juga ingin berada di tempat hangat bersama Yowon sambil membicarakan hal-hal sepele seperti biasa karena itu. Hain mengulurkan tangannya dan meminta Yowon menerimanya sebagai tanda mereka berdamai. Yowon sempat terdiam. Hain langsung bertanya kenapa Yowon hanya melihat tangannya. Apakah pria itu tidak ingin menggenggam tangannya? Apakah Yowon tidak mau berdamai dengannya? Yowon buru-buru mengatakan bukan begitu. Ia hanya sempat melamun. Tentu saja Yowon ingin berdamai. Yowon kemudian meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Menurutnya, seharusnya dirinya yang lebih dahulu berusaha memperbaiki keadaan, bukan Hain. Menjelaskan semuanya, memperbaiki hubungan mereka, dan mengembalikan suasana seperti sebelumnya seharusnya menjadi tanggung jawab Yowon. Hain juga meminta maaf karena sempat meragukannya. Setelah suasana kembali membaik, perhatian Hain beralih kepada tangan Yowon. Ia mengatakan tangan Yowon ternyata lebih besar daripada yang terlihat. Yowon merasa ukurannya biasa saja. Namun Hain tidak setuju. Ketika dibandingkan dengan tangannya, tangan Yowon terasa jauh lebih besar. Mereka akhirnya menempelkan telapak tangan untuk membandingkan ukuran. Dan ternyata memang terlihat jelas, tangan Hain sangat kecil dibandingkan tangan Yowon. Hain langsung membela diri bahwa bukan tangannya yang terlalu kecil, melainkan tubuh Yowon memang jauh lebih besar darinya. Yowon tertawa dan bertanya bagaimana Hain bisa memainkan gitar dengan tangan sekecil itu. Hain ikut tertawa karena menurutnya pertanyaan Yowon aneh. Memainkan gitar dan piano tidak sama. Ukuran tangan tidak menjadi masalah sebesar yang Yowon bayangkan. Bahkan ketika bermain piano, rentang jarinya juga tidak terlalu lebar. Yowon masih sulit percaya. Hain mengatakan kalau tidak percaya nanti ia bisa membuktikannya sendiri. Yowon kemudian mengatakan dirinya juga pernah belajar piano ketika masih kecil. Saat Yowon berbicara, Hain diam-diam terus memperhatikannya. Tidak lama kemudian, Hain menyarankan mereka masuk ke rumah Hyun Seung dan menunggu di dalam sampai pamannya mendapatkan mobil. Yowon setuju. Sambil masuk, Yowon bertanya apa sebenarnya pekerjaan Hyun Seung. Hain menjelaskan pamannya merupakan orang yang menjalankan studio musik tempat dirinya bekerja. Yowon bertanya apakah studio tersebut berarti bisnis keluarga. Namun Hain mengatakan tidak. Dirinya tetap hanya bekerja di sana seperti biasa. Mereka masuk ke ruangan Hyun Seung yang ternyata cukup nyaman. Hain menyuruh Yowon beristirahat di beanbag. Sementara dirinya mencari sesuatu untuk diminum, Yowon duduk sambil melihat-lihat ruangan. Di dinding terdapat poster band dan berbagai peralatan musik. Yowon teringat Hain pernah mengatakan pamannya dahulu bermain dalam sebuah band. Di sudut ruangan juga ada konsol game yang sejak lama ingin Yowon miliki, mengingat Hain cukup sering membicarakan pamannya. Yowon menduga Hain pasti sudah sejak kecil sering datang ke tempat ini. Hal itu membuat Yowon mulai membayangkan seperti apa Hain ketika masih kecil. Mungkin wajahnya bahkan lebih menggemaskan dari sekarang dan kemungkinan besar cukup populer di sekolah. Yowon sampai mulai penasaran melihat foto sekolah Hain. Sementara itu, Hain membuka kulkas dan menemukan cukup banyak sisa makanan pesan antar. Tidak lama kemudian, Hain kembali membawa sebuah kaleng minuman dan menyerahkannya kepada Yowon. Hain mengatakan dirinya membutuhkan waktu karena harus mencari minuman yang masih layak. Yang berhasil ditemukan hanya jus apel yang sudah tidak dingin. Yowon tetap menerimanya dan berterima kasih. Setelah itu, Hain tiba-tiba duduk tepat di sebelah Yowon.
Yowun langsung bertanya kenapa Hain harus duduk sedekat itu. Hain mengatakan tidak ada pilihan karena Bienbek di ruangan tersebut hanya satu. Yowun mencoba bergeser agar Hain mendapatkan lebih banyak tempat, tetapi Hain menyuruhnya diam. Menurut Hain, Bienbek itu sudah cukup tua sehingga isinya tidak sepadat dahulu. Justru akan lebih nyaman kalau mereka saling bersandar. Yowun akhirnya kembali ke posisi sebelumnya. Akibatnya, tubuh mereka sekarang benar-benar menempel cukup dekat. Hain bertanya apakah posisi seperti ini lebih nyaman. Yewun mengakui memang begitu. Hain mengatakan setiap kali datang ke sini, ia memang sering duduk seperti ini. Kalau sendirian, tubuhnya sulit seimbang karena Bienbek tersebut sudah terlalu lembek. Yowun mengerti alasannya, namun sekali lagi ia merasa Hain terus menarik dirinya mengikuti ritme gadis itu. Sekarang sudah tengah malam. Hain membawanya sampai ke sini karena kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Yowun merasa dirinya juga seharusnya melakukan sesuatu, bukan hanya supaya suasana tidak lagi canggung, melainkan agar jarak mereka mungkin bisa sedikit lebih dekat. Hain menyadari Yowun, terus melihatnya dan bertanya ada apa. Yowun menjawab tidak ada masalah. Ia hanya sedang memikirkan betapa dekatnya hubungan Hain dengan pamannya. Tadi ketika mereka berbicara, keduanya bahkan terlihat lebih seperti teman daripada paman dan keponakan. Hain membenarkan hal tersebut. Hyeonseung memang sangat dekat dengannya dan sejak kecil sering merawat Hain. Hain sebenarnya mempunyai seorang kakak laki-laki. Namun perbedaan usia mereka cukup jauh dan kakaknya selalu sibuk belajar. Kedua orang tua Hain juga sering bekerja sehingga Hain banyak menghabiskan waktu sendirian. Pada masa itulah Hyeonseung sering datang menemaninya dan memainkan gitar untuk Hain. Hain mengatakan pamannya dahulu sangat tampan. Namun sekarang menurutnya Hyeonseung sudah terlihat seperti laki tua. Yowun tidak setuju. Menurutnya, Hyeonseung masih terlihat cukup bagus. Namun Hain mengatakan pamannya sering begadang bermain game sampai area matanya sekarang penuh kerutan. Yowun tetap merasa itu tidak terlalu buruk. Kemudian Yowun teringat sesuatu. Tadi ia mendengar Hyeonseung memanggil Hain menggunakan panggilan yang lebih akrab dan terdengar lucu. Hain mengatakan itu memang panggilan yang biasa dipakai pamannya dan bertanya kenapa Yowun penasaran. Yowun dengan jujur mengatakan dirinya juga ingin memanggil Hain dengan cara yang lebih akrab. Mereka sekarang sudah cukup dekat. Jadi menurut Yowun, seharusnya tidak masalah kalau dirinya sesekali memanggil Hain dengan panggilan seperti itu. Hain justru mengatakan dirinya sudah menyukai cara Yowun memanggilnya sekarang. Namun kali ini Yowun tidak mau mengalah. Yowun mengeluh selama ini hampir semuanya selalu mengikuti keinginan Hain. Jadi setidaknya kali ini ia juga ingin melakukan sesuatu yang disukainya. Hain sendiri sampai bingung melihat perubahan Yowun. Pria itu tiba-tiba terlihat seperti anak anjing yang sedang ngambek dan menurut Hain, ekspresinya terlalu menggemaskan untuk ditolak. Akhirnya Hain menyerah. Yowun boleh memanggilnya dengan panggilan akrab itu, tetapi hanya 10 kali, tidak boleh lebih. Mata Yowun langsung berbinar dan ia menyetujuinya. Setelah itu, Yowun mulai memanggil Hain berulang kali. Hain Hain Yowun terus mengulanginya sampai jelas jumlahnya sudah melewati 10 kali. Hain langsung protes dan bertanya apa yang sedang Yowun lakukan. Jatah 10 kali sudah habis sejak tadi. Yowun mengaku dirinya bahkan tidak menghitung. Ia hanya ingin menggodanya. Kemudian Yowun bertanya apakah Hain benar-benar tidak suka mendengar dirinya memanggil seperti itu. Hain mengatakan sebenarnya tidak mengganggu. Hanya saja dirinya sedikit malu ketika mendengarnya. Karena Yowun sudah mempermainkannya. Sekarang Hain mengatakan giliran dirinya. Hain mulai memanggil nama Yowun berulang kali. Yowun, Yowun, Yowun. Bahkan Hain mulai menyanyikan nama tersebut dengan nada berbeda. Mendengar namanya disebut seperti itu membuat wajah Yowun memerah. Yowun bertanya, kenapa Hain masih terus memanggil namanya padahal jumlahnya juga sudah melewati 10 kali. Hain mengatakan dirinya hanya meniru apa yang dilakukan Yowun. Atau jangan-jangan Yowun sebenarnya tidak suka mendengar namanya dipanggil oleh Hain? Pertanyaan itu langsung membuat Yowun kehilangan kata-kata. Ia buru-buru mengatakan tentu saja bukan begitu. Hain kemudian mengatakan sekarang Yowun sudah mengerti bagaimana perasaannya tadi. Benar-benar memalukan. Yowun sendiri tidak memahami kenapa tubuhnya bereaksi sebesar ini. Hain hanya memanggil namanya. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Namun jantung Yowun berdetak begitu keras. Ia tidak pernah menyangka sesuatu sekecil itu bisa membuatnya merasa seperti ini. Hain kemudian terdiam. Ia kembali mengingat perkataan Hyeonjae beberapa waktu lalu, ketika mengenal seseorang, jangan terlalu cepat masuk terlalu dalam. Pikiran seseorang seperti dasar sungai. Sekeras apapun mencoba mengetahui seberapa dalam airnya, kita tidak akan pernah benar-benar tahu.
Kalau kita melompat dengan mengira sungainya sangat dalam, lalu ternyata jauh lebih dangkal daripada yang dibayangkan, diri kita sendiri yang akan terluka. Karena itu, lebih aman mengenal seseorang tanpa memasang harapan terlalu tinggi. Kalau berharap terlalu banyak, kita mulai melihat orang tersebut bukan sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana yang kita inginkan. Hain sudah pernah terluka karena mempercayai orang lain. Ia tidak ingin merasakan hal yang sama lagi. Namun, entah kenapa, khusus malam ini Hain ingin mencoba maju satu langkah. Hain mengatakan ada sesuatu yang ingin diceritakannya kepada Yowon. Dahulu, seseorang pernah mengkhianatinya. Yowon langsung bingung dan bertanya apa yang Hain maksud dengan pengkhianatan. Untuk memahaminya, Hain mulai menceritakan masa lalunya. Dalam kenangan Hain, dirinya masih duduk di bangku SMP. Saat itu, Hain sedang bermain gitar, sementara salah satu temannya merekam menggunakan kamera. Temannya memanggil Hain dan menyuruhnya melihat ke arah kamera. Hain yang belum terbiasa direkam bertanya sebenarnya dirinya harus berbicara kepada siapa. Temannya tertawa dan mengatakan Hain boleh menyapa siapapun karena mereka sudah mulai merekam. Hain langsung terkejut. Ia bahkan belum memakai riasan dan merasa sedikit malu direkam seperti itu. Namun temannya mengatakan tidak masalah karena Hain tetap cantik tanpa riasan. Kemudian mereka menyuruh Hain cepat memainkan sesuatu karena video tersebut akan kembali mereka unggah ke TikTok. Hain mengatakan sudah cukup lama sejak terakhir kali mereka mengunggah video, sehingga mungkin memang bagus kalau mulai lagi sekarang. Teman di balik kamera meminta Hain menyanyikan lagu yang lebih dikenal banyak orang. Jangan kembali memainkan lagu asing aneh yang hanya Hain sendiri yang tahu. Hain sedikit kecewa karena mengira dirinya bebas menyanyikan apapun. Namun akhirnya ia mengikuti permintaan mereka. Temannya tertawa dan sekali lagi meminta lagu yang dikenal semua orang. Teman lain bahkan memuji Hain terlihat sangat lucu di depan kamera. Setelah berpikir sebentar, Hain memilih sebuah lagu. Temannya mengatakan rekaman dimulai, Hain memainkan gitar dan bernyanyi menghadap kamera, sementara tiga temannya duduk mendengarkan. Pada masa SMP, Hain benar-benar menikmati waktu seperti itu bersama mereka. Kembali ke masa sekarang, Yowon akhirnya memahami bahwa orang yang mengkhianati Hain adalah teman-temannya sendiri. Hain membenarkan. Kejadian itu berlangsung saat SMP. Sejak baru masuk sekolah, Hain berhasil mempunyai beberapa teman dekat. Namun, sampai sekarang, dirinya masih kesulitan menjelaskan dengan lengkap apa yang terjadi. Pengalaman tersebut masih terlalu berat untuk diucapkan. Hain belum benar-benar mempunyai keberanian menceritakan semuanya. Ia bahkan takut Yowon mungkin tidak akan menyukai apa yang didengarnya nanti. Namun Yowon mengatakan Hain tidak harus menceritakan semua detail malam ini. Hain cukup mengatakan apapun yang sanggup diceritakannya sekarang. Sisanya bisa Yowon dengar kapanpun Hain sudah siap, tidak ada alasan untuk terburu-buru. Walaupun begitu, Hain tetap ingin melanjutkan. Pada awalnya, mereka memang benar-benar terlihat seperti teman baik. Bahkan salah satu gadis tersebut merupakan teman pertama yang Hain dapatkan di sekolah. Saat itu Hain sudah belajar gitar dan serius mendalami musik. Teman-temannya selalu terlihat mendukung. Hain benar-benar percaya gadis-gadis itu peduli terhadap impiannya. Hain mengira mereka selalu berada di sisinya karena menyukai lagu-lagu yang ia mainkan. Namun kemudian Hain mengetahui semuanya hanyalah kepura-puraan. Teman-teman tersebut melakukan sesuatu yang sampai sekarang masih meninggalkan luka. Video Hain yang mereka rekam ternyata diunggah ulang ke internet dengan komentar-komentar kejam. Hain sampai sekarang tidak memahami kenapa mereka melakukannya. Di depan Hain, gadis-gadis itu selalu bersikap baik, tersenyum, memujinya, dan terlihat mendukung. Namun di belakang, mereka menghina Hain. Mereka mengatakan gitarnya terlihat jelek, lagu yang dimainkan Hain menyebalkan, dan bahkan mengejek bahwa suatu hari Hain mungkin akan melepas pakaiannya, lalu menari demi mendapatkan perhatian. Setiap kalimat sengaja dibuat untuk merendahkan Hain. Yang paling menyakitkan, sebagian besar hinaan itu datang dari orang-orang yang selama ini Hain panggil teman. Mereka menertawakannya sambil meremehkan. Mereka mengatakan Hain terlalu percaya diri hanya karena bisa membuat musik. Seolah-olah bakat Hain tidak mempunyai nilai apapun. Mereka bahkan mengatakan hidup Hain pada akhirnya akan gagal. Pengkhianatan seperti itu menghancurkan kepercayaan Hain terhadap orang lain. Setelah mengetahui kenyataan tersebut, pikiran-pikiran buruk terus muncul. Apa sebenarnya yang dipikirkan orang-orang terdekat tentang dirinya? Apakah mereka diam-diam menganggap Hain gagal? Apakah mereka tersenyum di depan Hain tetapi tertawa di belakangnya? Pikiran seperti itu terus membuat Hain takut. Sampai sekarang, terkadang Hain bahkan takut mengakui bahwa dirinya adalah Long Afternoon. Yowon bisa merasakan betapa dalam luka yang ditinggalkan kejadian itu. Ia tidak sanggup hanya duduk dan mendengarkan tanpa melakukan apapun.
Youn menggenggam tangan Hain dan berterima kasih. Setelah mengalami semua itu, Hain tetap berani menjadi orang pertama yang membuka dirinya kepada Youn. Youn berterima kasih karena Hain bersedia menceritakan sesuatu yang begitu pribadi kepadanya. Kemudian Youn juga mengakui dirinya benar-benar menikmati waktu yang mereka habiskan belakangan ini. Berbicara tentang long afternoon, musik, dan berbagai hal lain bersama Hain selalu terasa menyenangkan. Sekali lagi Youn berterima kasih karena Hain berani mempercayainya. Itulah perasaan Youn yang sebenarnya terhadap Hain. Hain tidak langsung menjawab. Ia hanya memikirkan orang seperti apa Youn sebenarnya. Youn sangat baik. Ia tidak takut menyampaikan perasaannya dengan jujur. Ketika berbicara, kata-katanya terasa benar-benar berasal dari hati. Youn juga bersedia mendengarkan orang lain. Youn yang sekarang berada di hadapannya terasa seperti seseorang yang bisa dipercaya. Bahkan kecintaannya kepada Long Afternoon selalu terlihat begitu jujur. Memikirkan hal itu membuat Hain tertawa kecil. Sebenarnya Youn bahkan tidak perlu mengatakan apapun karena seluruh perasaannya terlihat jelas di wajah. Youn bingung ketika Hain mengatakan hal tersebut. Hain menjelaskan dirinya cukup pandai membaca ekspresi orang. Perasaan seseorang akan muncul di wajahnya. Jadi kalau Youn berbohong, Hain merasa dirinya pasti bisa langsung mengetahuinya. Youn sama sekali tidak merasa seperti itu. Selama ini ia mengira wajahnya cukup sulit dibaca. Hain bertanya dari mana Youn mendapatkan keyakinan tersebut. Youn mengatakan bahkan Yuju sering bilang wajahnya terlihat dingin ketika melayani pelanggan. Hain justru bertanya apakah itu bukan karena Youn memang malas bekerja. Youn baru sadar kemungkinan itu juga masuk akal. Hain kemudian mengusulkan sebuah tes. Youn bertanya tes seperti apa, tanpa peringatan. Hain langsung memegang lengan Youn dan mendekat. Hain bertanya bagaimana perasaan Youn sekarang. Ia akan mencoba membaca jawabannya hanya dari ekspresi wajah pria itu. Youn langsung gugup karena tindakan tersebut benar-benar datang tanpa peringatan. Hain semakin mendekat untuk melihat wajah Youn. Youn meminta Hain menunggu karena situasinya mulai berbahaya. Jarak mereka terlalu dekat dan melalui lengannya, Youn bisa merasakan tubuh Hain menempel. Hain bertanya kenapa Youn malah memalingkan wajah. Kalau begitu, bagaimana dirinya bisa melakukan tes? Hain menyuruh Youn melihatnya sebentar saja. Namun pada saat itu, mata Hain tanpa sengaja bergerak ke bawah. Hain tiba-tiba diam. Wajahnya langsung berubah merah ketika menyadari tubuh Youn bereaksi terhadap kedekatan mereka. Tanpa menjelaskan apapun, Hain buru-buru berdiri dan mengatakan pamannya mungkin sudah menunggu di bawah. Ia akan pergi memeriksa lalu menghubungi Youn. Youn sama sekali tidak memahami kenapa Hain mendadak bereaksi seperti itu. Namun sebelum pergi, Hain mengatakan setidaknya sekarang dirinya sudah mengetahui satu hal. Youn ternyata benar-benar orang yang sangat jujur. Youn semakin bingung. Apa maksud Hain mengatakan dirinya sangat jujur? Beberapa detik kemudian, Youn akhirnya melihat ke bawah, barulah ia memahami semuanya. Tubuhnya bereaksi dan karena Youn memakai celana yang cukup longgar, hal tersebut terlihat jelas. Youn langsung merasa ingin menghilang. Sekarang ia memahami kenapa Hain tadi panik. Di luar rumah, Hain sendiri masih belum bisa melupakan apa yang baru saja dilihatnya. Padahal dirinya hanya menempel dan memegang Youn beberapa saat. Tetapi reaksi pria itu sudah seperti itu. Tidak lama kemudian, Hyun Seung datang menggunakan mobil pinjaman dan mengantar mereka. Dia dalam mobil, Youn terus teringat kejadian di beanbag. Hain juga tidak bisa melupakan apa yang dilihatnya. Melihat keduanya sama-sama diam, Hyun Seung bertanya apakah mereka kembali bertengkar. Hain buru-buru mengatakan tidak untuk mengalihkan pembicaraan. Hain bertanya mobil siapa yang sedang mereka gunakan. Hyun Seung menjelaskan mobil tersebut milik Dongchul, pemilik bar yang biasanya masih bangun sampai larut malam. Youn bertanya apakah Dongchul dahulu juga bermain dalam sebuah band. Hyun Seung membenarkan. Dongchul merupakan pemain bass. Hyun Seung kemudian mengatakan mobil ini sebenarnya sangat cocok untuk membawa peralatan musik. Mungkin musim panas nanti mereka bisa kembali meminjamnya untuk pergi ke festival rock. Kalau tidak, mereka tinggal menyewanya dan membayar Dongchul. Hyun Seung lalu bertanya apakah Youn mengenal festival Afterflow. Youn mengatakan pernah mendengarnya. Hyun Seung kemudian bertanya apakah Youn sudah mempunyai rencana untuk musim panas. Youn menjawab belum, karena itu Hyun Seung mengundangnya ikut ke festival rock bersama mereka. Youn bertanya festival seperti apa yang dimaksud. Hain menjelaskan itu memang festival rock besar. Musisi dari berbagai negara akan berkumpul dan tampil selama 2 hari 2 malam.
Pengunjung bisa berkemah, minum, mendengarkan musik, dan bersenang-senang. Hyun Seung akan datang sebagai salah satu staf, sementara Ha-in ikut untuk menikmati festival. Kalau Yoon tertarik, Ha-in memintanya memberitahu nanti. Setelah itu, Hyun Seung mulai membicarakan band apa yang harus mereka dengarkan sebagai pemanasan sebelum festival. Ia mengusulkan Kasabian, namun Ha-in ingin memulai dengan band Korea yang pernah tampil tahun lalu. Hyun Seung mengatakan dirinya sudah bosan karena mendengar mereka tahun lalu. Ha-in membalas Hyun Seung sendiri juga sudah mendengarkan Kasabian terlalu sering. Menurutnya lebih baik mereka memutar Grand Sunset. Hyun Seung akhirnya setuju. Sementara itu, Yoon mulai memikirkan musim panas. Kemungkinan dirinya tidak akan mempunyai banyak waktu luang karena harus mempersiapkan pencarian kerja. Namun tetap saja, Yoon ingin mencoba datang ke festival tersebut. Walaupun alasannya hanya supaya bisa menghabiskan waktu bersama Ha-in keesokan, paginya Yoon datang ke kafe untuk menggantikan shift. Yuju menyambutnya dan langsung bertanya apakah Yoon akhirnya pulang dengan selamat malam tadi. Rupanya Yuju juga sudah menceritakan kejadian tersebut kepada Shin-yeong. Yoon menjawab iya dengan sedikit canggung. Entah kenapa, ia sudah bisa merasakan pagi ini akan sangat merepotkan. Yoon masuk ke ruang pegawai untuk mengganti pakaian lalu kembali ke tempat kerjanya. Yuju langsung memberikan segelas minuman soda dan meminta Yoon mencicipinya. Yoon heran kenapa Yuju memberinya minuman, bahkan sebelum waktu istirahat. Yuju menjelaskan itu resep baru dan dirinya membutuhkan pendapat Yoon tentang rasanya. Namun tentu saja itu bukan alasan utama. Yuju juga ingin mengetahui seluruh kejadian setelah Yoon dan Ha-in meninggalkannya malam tadi. Karena Yuju sudah membantu menjelaskan kesalahpahaman mereka. Menurutnya, ia pantas mendapatkan cerita lengkap. Yoon dengan gugup mengatakan mereka hanya menyelesaikan kesalahpahaman lalu berdamai seperti biasa. Ternyata Shin-yeong juga masih berada di kafe karena ingin mendengar cerita tersebut. Shin-yeong merasa jawaban Yoon terlalu membosankan. Menurutnya orang tidak mungkin berdamai semudah itu. Pasti ada pertengkaran, suasana romantis, atau sesuatu yang lebih menarik. Yoon malah bertanya, kenapa Shin-yeong belum pulang? Shin-yeong menjawab dirinya sengaja tinggal sedikit lebih lama karena penasaran. Yoon kesal dan menyuruhnya pulang karena masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Shin-yeong. Namun, Shin-yeong hanya tertawa dan mengatakan dirinya sudah mendengar hampir semuanya dari Yuju. Setelah itu, Yoon teringat sesuatu yang lebih penting. Ia memperingatkan Shin-yeong supaya mulai sekarang tidak sembarangan bergandengan atau memeluk orang lain. Tindakan seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman tanpa alasan dan Yoon meminta Shin-yeong mengingatnya. Shin-yeong sempat diam. Yoon sampai bertanya apakah ia mendengar perkataannya. Shin-yeong akhirnya menjawab dengan nada sangat formal bahwa dirinya memahami perintah tersebut dengan sempurna. Nada mengejeknya langsung membuat Yoon kesal. Sebelum pergi, Shin-yeong tiba-tiba teringat satu hal. Menjelang akhir shift, tadi ada pesanan yang masuk tetapi belum sempat diselesaikannya. Shin-yeong meminta maaf dan memohon Yoon menangani pesanan tersebut sekali ini saja. Yoon langsung tidak percaya. Setelah semua pembicaraan tadi, bagaimana Shin-yeong bisa dengan santainya meninggalkan pekerjaan juga. Namun Shin-yeong sudah buru-buru meminta maaf lalu pergi sambil mengatakan mereka akan bertemu lagi besok. Yoon akhirnya tidak mempunyai pilihan selain menyelesaikan pesanannya. Tidak lama kemudian, ia memanggil pelanggan nomor 21 dan mengatakan 4 minuman mereka sudah siap. Karena pelanggan tersebut menunggu cukup lama, Yoon meminta maaf dan memberikan beberapa cookies tambahan. Pelanggan perempuan itu berterima kasih. Yoon merasa lega karena semuanya berjalan lancar. Sedikit lagi, keterlambatan tadi bisa berubah menjadi keluhan. Namun kemudian perempuan di depan kasir memanggil temannya dan menyebut satu nama Ara. Begitu mendengar nama tersebut, Yoon langsung menoleh. Ia ingin memastikan apakah dirinya salah dengar, namun ternyata tidak. Perempuan berambut putih yang berdiri tidak jauh dari sana. Memang Ara, perempuan yang dahulu pernah disukai Yoon, sudah sangat lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Yuju menyadari perubahan ekspresi Yoon dan bertanya ada apa. Apakah para pelanggan tadi mengatakan sesuatu yang buruk kepadanya? Yoon menjawab tidak. Ia hanya merasa mendengar nama seseorang yang dikenalnya sehingga tanpa sadar menoleh. Yuju memahami dan mengatakan dirinya akan pergi ke kamar mandi sebentar. Setelah kembali nanti, tentu saja ia ingin mendengar cerita lebih lanjut. Yoon hanya bisa mengiyakan sambil berdiri di tempatnya. Yoon mencoba memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi. Sekarang seharusnya sudah tidak penting lagi apakah Ara lebih tua darinya atau bagaimana hubungan mereka dahulu. Yoon sudah tidak mempunyai keterikatan terhadap Ara. Ia hanya sedikit terkejut dan mungkin sedikit senang mendengar nama yang begitu familiar. Itu saja, kenangan lama muncul dan tubuhnya menoleh secara refleks.
Ara sudah tidak berarti apa-apa baginya, setidaknya itulah yang Youn katakan kepada dirinya sendiri. Seorang pelanggan kemudian memanggil dan membuat Youn kembali sadar. Ia buru-buru melayani pesanan berikutnya. Beberapa hari berlalu. Malam itu, Youn kembali berada di stasiun dan menghela napas panjang. Hari ini dirinya baru saja kembali menjalani ujian akhir. Sebelum pulang, Youn juga harus mampir ke pasar malam untuk membeli makanan karena di apartemennya tidak ada apapun untuk sarapan besok. Ada banyak hal lain yang seharusnya dipikirkan. Tetapi malam ini tubuhnya terlalu lelah. Mungkin Youn kelelahan karena terlalu sibuk beberapa hari terakhir. Atau mungkin karena terus memikirkan persiapan wawancara kerja. Apapun alasannya, sekarang ia benar-benar kehabisan tenaga tanpa sadar. Youn tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi tersebut, Youn kembali berada bersama Ara saat masih kuliah. Youn bertanya kenapa Ara tiba-tiba pergi dari acara penyambutan mahasiswa baru. Ara menghilang di tengah acara dan banyak orang mencarinya. Ara mengatakan dirinya memang tidak menyukai tempat yang ramai. Ia juga tidak suka menghabiskan waktu membicarakan hal-hal yang menurutnya tidak penting. Youn mengatakan walaupun begitu, Ara tetap harus mencoba berteman dengan orang-orang di jurusannya. Setidaknya bertukar nomor telepon. Ara bertanya untuk apa. Youn menjelaskan kalau tidak, Ara akan terus sendirian dan bahkan makan sendirian. Mendengar itu, Ara mengatakan kalau memang begitu, mungkin Youn saja yang harus terus berada di sisinya. Jawaban tersebut membuat Youn mudah terkejut karena Ara terlihat benar-benar serius. Setelah itu, Ara menawarkan sebatang rokok. Youn memperhatikannya berapa saat dan hampir menerimanya. Namun, sebelum itu terjadi, suara Hain tiba-tiba membangunkannya. Youn terkejut dan masih setengah sadar sampai bertanya apakah dirinya salah dengar. Hain bertanya apakah Youn tadi tertidur. Youn mengaku sepertinya iya. Awalnya ia hanya ingin memejamkan mata sebentar untuk beristirahat. Namun ternyata ia kembali mengalami mimpi tentang masa lalu. Belakangan ini, kenangan lama itu terus bermunculan. Entah kenapa, setelah memimpikan Ara, Youn sempat merasa sedikit canggung ketika melihat Hain di sebelahnya. Namun, Youn tahu itu bukan kesalahan Hain, masalahnya ada pada dirinya sendiri. Setelah benar-benar sadar, Youn menyapa Hain dan mengatakan ada sesuatu yang menarik untuk diperlihatkan. Youn membuka sebuah aplikasi musik luar negeri yang sering digunakannya. Beberapa waktu lalu, Long Afternoon muncul di halaman utama sebagai salah satu lagu indie yang masuk sekitar 40 besar rekomendasi. Hain langsung terkejut dan memastikan apakah itu benar. Youn mengatakan, iya. Long Afternoon baru saja dimasukkan ke dalam sebuah playlist rekomendasi musik indie internasional. Youn bahkan sengaja mengambil tangkapan layar karena takut posisi tersebut menghilang sebelum sempat diperlihatkan kepada Hain. Sekarang orang-orang dari luar mulai mengetahui Long Afternoon. Youn sangat berharap perkembangan itu terus berlanjut. Sementara Youn berbicara penuh semangat, Hain hanya menatapnya sambil tersenyum. Youn akhirnya bertanya ada apa? Apakah tadi dirinya tidur sampai meneteskan air liur? Hain mengatakan, bukan itu, ia hanya sedang menikmati ekspresi Youn. Menurut Hain, wajah Youn selalu terlihat paling bahagia setiap kali membicarakan Long Afternoon. Youn sedikit malu mendengarnya, tetapi tetap mengatakan musik Long Afternoon memang benar-benar bagus. Setelah itu, Hain tiba-tiba bertanya, apakah Youn selalu membawa ponselnya? Youn menjawab iya dan bertanya, kenapa? Hain mengatakan, orang yang tinggal sendirian sebaiknya membawa ponsel, bahkan ketika pergi ke kamar mandi. Kalau sesuatu terjadi dan mereka terjebak, setidaknya masih ada cara untuk meminta bantuan. Mendengar contoh tersebut, Youn sedikit ngeri, tetapi berjanji akan mengingatnya. Namun dirinya juga bertanya, kenapa Hain mendadak membicarakan hal seperti itu? Apakah baru saja mendengar berita tentang seseorang yang mengalami kecelakaan? Belum sempat mendapatkan jawaban. Kereta berikutnya mulai tiba setelah pulang ke apartemen. Youn selesai mandi dan merasa jauh lebih segar. Ia mulai menyimpan belanjaan yang dibeli sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah cukup lama, kulkasnya kembali terisi. Beberapa bahan makanan dimasukkan ke freezer. Sambil membereskan semuanya, Youn kembali memikirkan Hain. Mungkin suatu hari Hain akan datang lagi ke apartemennya. Kalau itu terjadi, mungkin mereka bisa kembali minum bersama. Saat itulah Youn tiba-tiba menyadari sesuatu. Tadi Hain bertanya apakah Youn selalu membawa ponsel. Jangan-jangan sebenarnya Hain sedang memberikan kesempatan supaya mereka bertukar nomor. Youn langsung merasa dirinya benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin petunjuk sesederhana itu tidak dipahaminya? Kalau nanti mereka bertemu lagi, Youn berjanji akan langsung meminta kontak Hain. Namun ketika memeriksa ponselnya, perhatian Youn langsung tertuju pada sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Long Afternoon sedang melakukan Instagram Live. Youn sampai tidak percaya.
Kenapa begitu tiba-tiba? Long Afternoon belum pernah melakukan hal seperti ini, sebelumnya siarannya bahkan belum benar-benar dimulai dan baru memperlihatkan layar awal. Sebelum mengetahui apa yang terjadi dalam siaran tersebut, cerita kembali beberapa jam ke belakang. Sebelum Hayen tiba di stasiun, dia sebuah ruang latihan. Hayen sedang bermain gitar bersama orang-orang yang membantunya dalam Long Afternoon. Ada 2 gitaris dan seorang drummer. Drummer mereka bernama Jujung, berusia 20 tahun. Mahasiswa musik praktis yang membantu Long Afternoon dalam sesi band. Lagu yang sedang mereka latih cukup berat sampai Hayen berkeringat. Ia memainkan gitarnya sambil benar-benar menuangkan emosi ke dalam setiap bagian. Setelah selesai, Hayen mengatakan latihan hari ini cukup dan meminta semua orang mempertahankan perasaan yang sama ketika nanti masuk ke sesi rekaman baru. Jujung kemudian bertanya kapan mereka akan bertemu Heonjae. Mereka sepakat akan melakukan latihan terakhir di studio sehari sebelum syuting karena lagu tersebut cukup sulit. Salah satu gitaris juga mengatakan dirinya akan meninggalkan pedalboard di studio. Setelah itu, salah satu anggota memanggil Hain dan bertanya sesuatu yang sudah lama membuatnya penasaran. Kenapa Hain tiba-tiba berubah pikiran dan bersedia melakukan pertunjukan live? Ketika Long Afternoon pertama kali dibentuk, bukankah mereka sudah sepakat tidak akan melakukan pertunjukan live? Bagi anggota lain sebenarnya tampil atau tidak menjadi masalah selama jadwal mereka bisa disesuaikan. Namun mereka tetap penasaran dengan alasan Hain. Hain kemudian menjelaskan semuanya bermula beberapa hari sebelumnya di studio Hyunjae. Saat itu, Hain dan Seong Hyunjae sedang mendengarkan hasil akhir lagu kolaborasi mereka. Begitu musik dimainkan, Hain benar-benar menyukai hasilnya. Cara setiap instrumen dan elemen suara menyatu membuatnya sangat bahagia. Hasil tersebut berbeda dari semua yang pernah didengarnya dan benar-benar mendekati suara yang sejak awal ia bayangkan. Hyunjae tertawa karena memang sudah memperkirakan Hain akan menyukainya. Ia menjelaskan proses mixing dan mastering dilakukan di studio lain. Peralatan dan setup yang biasanya digunakan Hyunjae dirancang untuk genre musik utamanya sehingga mempunyai keterbatasan ketika menangani rock. Karena itu, Hyunjae meminta studio yang lebih berfokus pada rock menggunakan salah satu lagu Long Afternoon sebagai referensi. Mereka berhasil menyelesaikan semuanya hanya dalam 1 hari. Hain terkejut. Namun sekarang dirinya memahami kenapa hasil akhirnya terdengar persis seperti yang diinginkannya. Hain kemudian bertanya kapan lagu tersebut akan dirilis. Hyunjae mengatakan kemungkinan akhir Juni atau awal Juli, begitu sampul album selesai. Hain bertanya siapa yang akan membuat sampulnya. Hyunjae menjelaskan seorang digital artist dari label, mereka akan mengerjakannya dan karakter Ukin juga akan dimasukkan ke desain. Hain menyukai ide tersebut, melihat reaksinya. Hyunjae akhirnya masuk ke pembahasan utama. Bagaimana kalau mereka melakukan pertunjukan live bersama? Hain bertanya apakah Hyunjae sedang membicarakan live clip yang pernah dibahas sebelumnya. Hyunjae membenarkan selama beberapa hari terakhir, ia sudah memikirkan beberapa konsep untuk videonya. Hyunjae kemudian memperlihatkan sebuah klip sebagai contoh. Video itu berasal dari sebuah band Islandia bernama Rose of Victory, salah satu band favorit Hain. Dalam pertunjukan tersebut, ada tirai kain besar yang dipasang di depan panggung, sementara visual diproyeksikan ke tirai saat pembukaan konser. Hyunjae sudah menduga Hain mengenal band tersebut karena gaya mereka dekat dengan post-rock. Konsep yang dibayangkan Hyunjae adalah meminta Hain tampil di belakang tirai. Dengan pencahayaan dari belakang, hanya siluet tubuh Hain yang akan terlihat sementara wajahnya tetap sepenuhnya tersembunyi. Hain mempertimbangkan ide tersebut. Namun menurutnya produksi seperti ini pasti jauh lebih mahal dibandingkan live clip biasa. Hain juga ingin tahu kenapa Hyunjae mau mengeluarkan usaha sebesar itu. Padahal lagu ini bahkan bukan bagian dari album utama miliknya. Jawaban Hyunjae sederhana. Ia mau berinvestasi lebih besar karena hasil lagunya memang bagus dan ia yakin penggemar akan menyukainya. Menurut Hyunjae, ketika tampil di depan penggemar, seorang musisi bisa melihat wajah mereka, air mata mereka, dan emosi jujur dari orang-orang yang benar-benar mencintai musik tersebut. Ketika berada di tengah momen itu dan merasakan emosi penonton naik bersama musik, seorang musisi justru akan merasa rendah hati. Ia mulai memikirkan harapan para penggemar terhadap karya berikutnya dan merasa tidak ingin mengecewakan mereka. Karena itu, Hyunjae ingin memberikan semuanya secara maksimal. Ia sendiri mengakui perkataannya mungkin terdengar sedikit klise, namun baginya, musik baru mempunyai arti kalau ada seseorang yang mendengarkannya. Tentu saja Hyunjae juga tetap berharap lagunya menghasilkan banyak uang. Hain langsung mengatakan setidaknya bagian terakhir terdengar sangat realistis. Bagaimanapun juga, kalau Hain bersedia melakukan pertunjukan tersebut, dirinya harus memberikan keputusan sebelum akhir minggu. Hain mengatakan akan memikirkannya, namun setelah pembicaraan tersebut, pandangannya terhadap Hyunjae sedikit berubah.
Ha-in baru menyadari Hyunjae benar-benar memikirkan para penggemarnya. Sebelumnya, Ha-in menganggap Hyunjae hanya tipe musisi yang berfokus pada musik dan tidak terlalu memedulikan media sosial atau perhatian publik. Namun ketika mendengar Hyunjae mengatakan ingin melakukan sesuatu yang akan disukai penggemar, Ha-in tanpa sadar memikirkan Yowon. Walaupun belum pernah tampil live, mungkin sekarang Ha-in sedikit memahami bagaimana rasanya dicintai seseorang sebagai penggemar. Karena itulah Ha-in akhirnya mengambil keputusan. Ia mengatakan kepada Hyunjae dirinya akan melakukan live clip tersebut. Namun Ha-in juga mempunyai satu ide tambahan untuk konsep yang ditawarkan. Ia bertanya apakah boleh memasukkannya. Hyunjae tentu saja menyetujui. Ia akan menentukan tanggal syuting lalu menghubungi Ha-in kembali ke ruang latihan. Ha-in selesai menjelaskan alasan dirinya berubah pikiran. Anggota lain akhirnya mengerti bahwa Hyunjae memang orang yang mendorong Ha-in mencoba tampil. Ha-in mengatakan bukan hanya karena dibujuk. Melihat seberapa serius Hyunjae memikirkan konsep tersebut, membuat Ha-in sendiri ingin mencoba. Salah satu anggota kemudian bertanya apakah Ha-in benar-benar akan baik-baik saja. Ini akan menjadi pertunjukan live pertamanya, walaupun tidak ada penonton langsung. Tetap saja akan ada banyak staf produksi yang melihat Ha-in pasti gugup. Kalau terus melakukan kesalahan saat syuting, dirinya bahkan bisa menjadi beban bagi seluruh kru. Karena itu, selain berlatih musik, Ha-in juga harus mempersiapkan mental. Setelah latihan selesai, Ha-in berjalan menuju stasiun. Ia tidak pernah membayangkan pertunjukan pertamanya akan terjadi seperti ini. Saat masih SMP, Ha-in hanya pernah memainkan musik di depan beberapa orang dan membanggakan kemampuan dari jauh. Sekarang dirinya benar-benar akan berada di set produksi. Ha-in sampai berpikir, mungkin saat latihan berikutnya, ia harus meminta Hyun Seung berdiri tepat di depannya supaya terbiasa dimainkan di hadapan seseorang. Dalam perjalanan, Ha-in menemukan Yowon tertidur di bangku stasiun. Ha-in heran kenapa pria itu bisa tidur di tempat seperti ini. Sempat terpikir membiarkannya sampai kereta datang. Namun, tentu saja itu tidak mungkin. Kalau terlalu lama tidur di udara malam, Yowon bisa masuk angin karena itu. Ha-in menepuk punggung Yewon untuk membangunkannya. Dari sinilah adegan sebelumnya terjadi. Yewon mengatakan dirinya hanya memejamkan mata sebentar. Ha-in merasa sedikit lucu melihatnya. Yowon sedang sibuk mencari pekerjaan, sehingga kehidupannya pasti cukup berat. Ha-in sendiri tidak pernah mengalami proses mencari pekerjaan karena langsung bekerja setelah dewasa. Jadi ia tidak benar-benar tahu apa yang sedang Yowon hadapi. Namun Ha-in tetap ingin membantunya dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Untuk sekarang, satu hal yang paling kuat menghubungkan mereka adalah Long Afternoon. Saat itulah Ha-in mendapatkan sebuah ide dan bertanya apakah Yowon selalu membawa ponselnya. Ha-in sebenarnya sedang mencoba membuka jalan agar mereka bisa saling menghubungi. Namun Yowon sama sekali tidak memahami petunjuknya. Kembali ke masa sekarang, Yowon sudah berada di apartemennya dan menatap Instagram Live Long Afternoon. Jumlah penontonnya tidak terlalu banyak, sebagian besar bahkan tampak berasal dari luar negeri. Mungkin karena waktu sudah lewat tengah malam, namun bagi Yowon, hal itu sama sekali tidak penting. Ini merupakan pertunjukan live pertama Long Afternoon. Fakta tersebut saja sudah luar biasa. Yowon tidak percaya dirinya hampir melewatkannya. Pada awalnya, siaran hanya memperlihatkan suasana luar. Kemudian Ha-in muncul dari kamarnya, walaupun ruangan di apartemennya cukup kedap suara. Ha-in tetap tidak bisa bernyanyi terlalu keras, karena sekarang sudah larut malam. Karena itu, Ha-in hanya menggunakan ukulele untuk menjaga nada dan memainkan lagu dengan lembut. Dia dalam hati, Ha-in merasa Yowon kemungkinan besar sedang menonton. Ia tidak mengetahui nama akun Yowon sehingga tidak bisa memastikan melalui daftar penonton. Namun entah kenapa Ha-in hampir yakin Yowon sedang berada di suatu tempat dan mendengarkannya. Malam itu menjadi pertunjukan live pertama Long Afternoon. Dengan petikan ukulele yang sederhana, Ha-in mulai menyanyikan sebuah lagu. Suasana terasa seolah Yowon dan Ha-in sedang berada di ruangan yang sama dan menikmati musik yang sama seperti biasanya. Malam di kota terasa terang sekaligus tenang. Di luar, orang-orang mulai mengakhiri aktivitas, menonton televisi, atau sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Sementara di kamar Ha-in terus memitik ukulele dan bernyanyi. Liriknya berbicara tentang langit kosong dan satu bintang hitam yang tetap tertinggal di sana. Tentang seseorang yang seperti napas kesepian di antara bintang-bintang, dan bagaimana jalan yang ditempuh orang itu mungkin tidak berarti bagi siapapun, tetapi tetap mampu membuat seseorang terus bergerak. Musim terus berlalu bersama cahaya matahari dan gerak waktu. Tetapi kenangan yang ditemukan jauh di dalam hati masih tetap berada di sana. Seseorang terus memperhatikan orang lain berulang kali. Tarikan di antara mereka mulai sejajar dan bergerak melampaui kecepatan cahaya. Mereka merasakan resonansi yang mendebarkan karena semua hal terus berulang dan justru
Karena pengulangan itulah keduanya masih berada di sini. Yeowon benar-benar terpukau. Menurutnya lagu tersebut terdengar seperti Ha-in menuangkan seluruh perasaan terdalamnya ke dalam musik. Namun setelah satu lagu selesai, Ha-in hanya mengucapkan terima kasih sudah menonton lalu mengakhiri siaran. Yeowon langsung tidak percaya, hanya satu lagu. Terlalu pendek. Yeowon bahkan berharap Ha-in memainkan lagu lain seperti Blue Kite. Kemudian Yeowon baru menyadari seharusnya ia merekam siaran tadi. Replaynya belum tersedia, sehingga sekarang Yeowon bahkan tidak bisa menontonnya lagi. Hal itu membuatnya sangat kesal. Yeowon juga tidak mengerti kenapa Long Afternoon tiba-tiba mengadakan live tengah malam seperti ini. Apakah itu semacam petunjuk untuk proyek baru? Atau Long Afternoon hanya sedang bosan? Yeowon sama sekali tidak tahu. Namun satu hal pasti, pertunjukan tadi benar-benar bagus. Yeowon sangat bersyukur sempat melihatnya langsung. Bahkan rasanya menjadi salah satu momen terbaik dalam hidupnya sebagai penggemar seperti yang selama ini dibayangkan. Musik Long Afternoon benar-benar cocok dimainkan secara live, bahkan tanpa band lengkap dan hanya menggunakan ukulele. Lagunya tetap terasa kuat. Lebih penting lagi bagi Yeowon, pertunjukan itu benar-benar dilakukan manusia secara langsung. Bukan suara yang dibuat secara artifisial. Hal tersebut membuatnya sangat bahagia. Yeowon kemudian memikirkan Ha-in. Apakah Ha-in juga menonton siaran tadi? Ia berharap Ha-in tidak melewatkannya. Kalau Ha-in melihatnya, mereka pasti mempunyai banyak bahan pembicaraan ketika bertemu nanti. Sayang sekali kalau momen sebagus ini hanya Yeowon nikmati sendirian. Sementara itu, Ha-in sudah berbaring lemas di atas tempat tidur. Tubuhnya terasa benar-benar kehabisan tenaga. Menurut Ha-in sendiri, nada dan ritme yang dinyanyikannya tadi terasa aneh, semua seperti berantakan bernyanyi di depan orang asing, meskipun hanya melalui layar, ternyata sangat memalukan dan tubuhnya masih gemetar. Ha-in mulai bertanya-tanya apakah semua musisi juga pernah merasakan hal seperti ini saat pertama kali tampil. Mungkin mereka semua sama-sama gugup. Ha-in merasa suaranya tadi tidak keluar dengan baik, dan dirinya gagal menyanyi seperti yang diinginkan. Namun sekarang sudah tidak bisa diubah. Ia hanya berharap orang-orang yang menonton mendapatkan kenangan yang menyenangkan. Dan lebih dari itu, Ha-in berharap pertunjukan live pertamanya cukup bagus bagi Yeowon. Malam berikutnya, Yeowon datang ke stasiun dengan suasana hati yang sangat baik sambil bersenandung. Ia bertanya-tanya, apakah malam ini akan bertemu Ha-in? Kalau bertemu, kemungkinan besar mereka akan menghabiskan waktu cukup lama untuk membicarakan live Long Afternoon dan kali ini. Yeowon tidak boleh kembali melewatkan kesempatan, ia harus mendapatkan nomor Ha-in. Dengan begitu, setelah pulang pun mereka bisa terus membicarakan Long Afternoon atau musik lain tanpa harus menunggu bertemu di stasiun. Tiba-tiba Ha-in muncul dari belakang seperti hantu. Yeowon sampai terkejut dan bertanya sejak kapan Ha-in berada di sana. Ha-in mengatakan dirinya sudah melihat Yeowon sejak pintu masuk stasiun. Ha-in kemudian bertanya apakah Yeowon tidur dengan baik. Terakhir kali mereka bertemu, pria itu terlihat sangat kelelahan. Yeowon menjawab seperlunya lalu segera membawa pembicaraan kepada kejadian semalam dengan berpura-pura tidak mengetahui apapun. Yeowon bertanya apakah Ha-in kebetulan melihat Instagram live Long Afternoon. Ha-in pura-pura terkejut dan mengatakan dirinya bahkan tidak tahu Long Afternoon melakukan siaran. Yeowon menjelaskan sekitar pukul 2 dini hari, Long Afternoon tiba-tiba melakukan live dan memainkan Dark Planet. Ha-in mengatakan itu terdengar luar biasa. Sayang sekali dirinya tidur lebih awal sehingga melewatkannya. Yeowon juga merasa sangat disayangkan. Ha-in kemudian bertanya bagaimana pertunjukannya. Apakah bagus? Dengan sedikit senyum, Yeowon mengingat kembali malam sebelumnya, lalu jawabannya justru membuat Ha-in terkejut. Menurut Yeowon, pertunjukan itu aneh. Ha-in jelas tidak menyangka mendapatkan jawaban seperti itu. Yeowon menjelaskan kualitas audionya memang tidak terlalu bagus karena hanya menggunakan mikrofon ponsel. Volume suara penyanyi juga terlalu kecil. Ha-in mulai merasa sedikit terpukul karena kritik tersebut memang benar, namun sebelum Ha-in terlalu kecewa. Yeowon langsung melanjutkan, walaupun aneh, pertunjukannya juga sangat bagus. Menurut Yeowon, rasanya seperti menerima panggilan mendadak dari seorang teman larut malam. Lalu teman tersebut tiba-tiba bernyanyi. Suasananya terasa hangat dan sangat dekat. Karena sudah malam, Long Afternoon juga bernyanyi dengan lebih hati-hati dan pelan. Justru karena tidak terdengar terlalu sempurna atau dipoles, Yeowon merasa emosi lagunya lebih jujur. Itulah alasan kualitas audio yang kasar sama sekali tidak mengganggunya. Yeowon tetap merasa seperti menghadiri pertunjukan live sungguhan. Ia benar-benar berharap Long Afternoon melakukan siaran serupa lagi suatu hari nanti. Yeowon sangat ingin mendengarnya kembali. Mendengar penilaian tersebut, wajah Ha-in sedikit memerah.
Ia mengatakan dirinya juga berharap Long Afternoon melakukannya lagi. Setelah itu, Yoon akhirnya teringat tujuan lain. Yoon mengusulkan mereka bertukar kontak dengan begitu. Kalau ada kabar mengenai Long Afternoon, mereka bisa saling memberitahu. Kalau suatu hari ada Instagram Live mendadak lagi, mereka tidak akan melewatkannya. Selain itu, mereka juga bisa membicarakan musik lain. Hain terlihat ragu, sebenarnya ia tidak keberatan memberikan nomor telepon. Namun sebelum itu, Hain ingin tahu apakah Yoon nantinya akan lebih sering menelepon atau mengirim pesan. Bagian itu membuat Hain sedikit tidak nyaman. Yoon bertanya apakah Hain takut menggunakan telepon. Hain menjelaskan dirinya merasa tidak tenang ketika tidak bisa melihat wajah lawan bicara. Karena itu, Hain hampir hanya menggunakan ponsel untuk urusan kerja atau berkomunikasi dengan orang tuanya. Kenangan buruk masa lalu kembali muncul. Dahulu teman-temannya bisa mengatakan apapun di belakang Hain karena dirinya tidak bisa melihat wajah dan perasaan mereka. Melalui pesan teks, perasaan semacam itu terasa jauh lebih buruk. Yoon menyadari tubuh Hain menjadi tegang karena itu. Yoon menawarkan sesuatu yang sangat sederhana. Bagaimana kalau mereka hanya saling mengucapkan selamat malam? Hain bertanya maksudnya bagaimana. Yoon menjelaskan dirinya selalu sedikit khawatir setiap kali berpisah dari Hain. Mereka bertemu sangat larut, sehingga Yoon tidak pernah tahu apakah Hain benar-benar sampai rumah dengan selamat. Jadi setelah pulang, mereka cukup mengirim pesan sederhana untuk memberitahukan keadaan masing-masing. Hain merasa cara seperti itu tidak masalah. Dirinya juga ternyata penasaran apakah Yoon sampai rumah dengan aman malam itu. Setelah kembali ke apartemen, Hain meminum segelas air. Minggu depan, syuting live untuk lagu kolaborasinya bersama Hyunjae akan dilakukan sampai saat itu. Hain harus kembali berkonsentrasi pada musik Long Afternoon sendiri, karena beberapa ide lagu baru sudah menumpuk. Hain melihat ponselnya yang sedang diisi daya. Mungkin Yoon sudah mengirim pesan karena lokasi apartemen Yoon lebih dekat. Seharusnya pria itu sampai rumah lebih dahulu. Hain berbaring di tempat tidur lalu membuka pesan, ternyata benar. Yoon bertanya apakah Hain sudah sampai dengan selamat, namun bukan hanya itu. Yoon juga mengirim foto wajahnya sendiri sebagai bukti dirinya sudah tiba di rumah. Hain langsung bingung. Kenapa Yoon tiba-tiba mengirim selfie? Hain membalas dan bertanya kenapa pria itu mengirim foto wajah. Yoon mengingatkan bahwa Hain merasa tidak nyaman ketika tidak bisa melihat wajah orang yang sedang diajak berbicara. Hain sampai tidak percaya Yoon menanggapi perkataannya seserius itu. Ia langsung tertawa sendiri di atas tempat tidur. Jadi hanya karena Hain mengatakan kesulitan membaca perasaan melalui pesan, Yoon memutuskan mengirimkan wajahnya setiap kali mereka mengucapkan selamat malam. Hain sebenarnya sama sekali tidak bermaksud meminta Yoon melakukan itu. Namun justru karena Yoon menanggapi perkataannya dengan sangat serius, Hain merasa tindakan tersebut menggemaskan. Masalahnya sekarang Hain sendiri tidak pandai mengambil selfie. Di apartemen Yoon, pria itu terus memeriksa ponsel menunggu balasan. Tidak lama kemudian, Hain mengirim foto dirinya. Hain bercanda bahwa dirinya juga mempunyai wajah lalu mengucapkan selamat malam. Begitu melihat fotonya, Yoon langsung terpaku. Cantik, Hain benar-benar terlihat sangat cantik. Yoon sama sekali tidak bisa menyembunyikan betapa senangnya dirinya. Ia membalas selamat malam, lalu menyimpan foto Hain ke galeri keesokan harinya. Hain berjalan sambil memegang ponsel dan kembali melihat foto Yoon. Semakin diperhatikan, Hain semakin merasa selfie miliknya sendiri buruk. Tangannya sering bergerak sehingga sulit mendapatkan foto yang bagus. Sebaliknya, Yoon ternyata cukup pandai mengambil foto. Hain memutuskan lain kali mereka bertemu, dirinya akan meminta Yoon mengajarinya. Setelah belajar, Hain akan mengirim foto yang jauh lebih bagus. Saat itulah Ki-hun tiba-tiba muncul dari belakang dan membuat Hain terkejut. Hain buru-buru menutupi layar ponselnya. Ki-hun bertanya kenapa setiap kali melihat dirinya, Hain selalu terlihat seperti baru tertangkap melakukan sesuatu yang mencurigakan. Hain mengatakan masalahnya Ki-hun selalu muncul diam-diam dari belakang. Ki-hun menyangkal dirinya sengaja mengendap-endap. Bagaimanapun juga, sekarang mereka harus masuk karena perlengkapan syuting seharusnya sudah selesai dipasang. Hain setuju. Ki-hun kemudian melihat tas besar yang dibawa Hain dan bertanya kenapa begitu berat. Apakah isinya pakaian untuk syuting? Hain menjawab kurang lebih begitu. Mereka kemudian masuk ke lokasi produksi. Di dalam, Hyunjae sedang berbicara dengan salah satu sutradara mengenai berbagai kebutuhan teknis. Ketika melihat Hain datang,
Hyun Jae menyuruhnya mempersiapkan instrumen dan menunggu karena kru masih melakukan sound check. Dari sebelah Hyun Jae berdiri seorang sutradara bernama Jo Ina. Ina berusia 28 tahun, bekerja sebagai media artist dan menjalankan kelompok kreatif independennya sendiri. HN menyapanya dengan sopan dan mengatakan dirinya berharap mereka bisa bekerja sama dengan baik. Ina membalas salam tersebut. Hyun Jae kemudian memperkenalkan Ina sebagai seseorang yang sangat berbakat dalam seni multimedia dan meminta HN memberikan kesan yang bagus. Ina langsung menyuruh Hyun Jae berhenti membesar-besarkan dirinya, kecuali kalau sebenarnya pria itu hanya sedang mencoba mendapatkan potongan harga. Setelah itu, Ina mengatakan ada satu hal terakhir yang harus dipastikan sebelum syuting. Long Afternoon benar-benar tidak mengizinkan wajah Hain terlihat sedikit pun. Bukan, Hyun Jae membenarkan. Itu merupakan inti seluruh konsep, karena itu wajah Hain tidak boleh muncul. Ina memahami dan menandainya sebagai batas yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Walaupun begitu, Ina merasa sedikit sayang. Memang seseorang tidak seharusnya menilai musisi berdasarkan penampilan. Namun menurut Ina, wajah Hain sangat indah dan pasti terlihat bagus di kamera. Bahkan konsep siluet saja seharusnya sudah menghasilkan visual menarik. Ina sendiri pernah menggunakan pendekatan serupa dalam proyek sebelumnya. Namun karena ini merupakan live shoot, tetap terasa sayang mereka tidak bisa menunjukkan Hain secara langsung. Setelah pembicaraan tersebut, Hain mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan bertanya apakah benda itu bisa digunakan dalam syuting. Ina mengatakan selama tidak memantulkan terlalu banyak cahaya. Seharusnya apapun bisa dicoba, namun begitu melihat benda yang dibawa Hain, Ina langsung terdiam. Itu sebuah topi yang dihias daun-daun kering, kelopak bunga, dan dua ranting yang mencuat seperti tanduk. Ki-hun juga terkejut dan bertanya apa sebenarnya benda tersebut, apakah Hain membuatnya sendiri? Hain membenarkan ia mengerjakannya sedikit demi sedikit, karena lagu yang akan mereka bawakan berjudul Ekosistem. Hain menambahkan bunga dan daun agar memberikan kesan seolah alam sendiri sedang bernyanyi. Ki-hun mengakui idenya sebenarnya bagus, namun kalau dilihat dari dekat, hasil topinya memang terlihat sedikit kasar. Hain sendiri tahu ia cukup pandai menggambar, tetapi membuat properti jelas bukan keahliannya. Benda seperti ini seharusnya dikerjakan profesional, namun karena sudah membuatnya sendiri, Hain tetap ingin mencoba. Ina mengatakan mereka akan melakukan tes terlebih dahulu. Walaupun aksesorinya terlihat kurang bagus dari dekat, mungkin ketika hanya berubah menjadi siluet bentuknya, justru terlihat menarik. Ina menyalakan pencahayaan dan meminta Hain berdiri di balik tirai. Hain segera bersiap. Hyun Jae bertanya, apakah Ina benar-benar yakin properti tersebut masih layak dicoba? Ina dengan jujur menjawab kalau dilihat langsung, topinya memang seperti properti pesta anak-anak. Namun karena Hain sendiri yang membuat dan ingin mencobanya, Ina setidaknya akan melihat hasilnya sekali. Selain itu, menurut Ina ada sesuatu yang menarik dari seorang artis yang mencoba ide baru dengan tangannya sendiri. Keberanian seperti itu bisa menghasilkan sesuatu yang tidak terduga. Tentu saja kalau gagal, hasilnya juga bisa benar-benar gagal. Ina meminta Hyun Jae memonitor lebih dahulu dan memberikan komentar jika ada masalah. Hyun Jae setuju. Hain kemudian berdiri di belakang tirai dan mulai memainkan gitar. Begitu musik terdengar, seluruh suasana langsung berubah. Emosi yang Hain masukkan ke permainannya membuat orang-orang di ruangan tersebut terpaku. Tidak ada yang mengalihkan pandangan. Semua memperhatikan siluet Hain sambil mendengarkan gitar. Lirik lagunya berbicara tentang dua orang yang terus bernapas. Tentang akar yang tumbuh bahkan melalui celah kecil di bawah sinar matahari, dan tentang kisah yang mereka tulis bersama melewati ribuan musim dingin dan musim panas. Mereka bersinar seperti ombak yang kasar. Seolah dua orang tersebut berasal dari dunia yang berbeda tetapi tetap bertemu di tempat yang sama. Ina sampai kehilangan kata-kata. Ia tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Hyun Jae menyadari Ina sebenarnya sangat menyukai hasilnya. Ia bertanya bagaimana menurut Ina. Ina berusaha menjaga ekspresi dan hanya mengatakan hasilnya tidak buruk. Terlebih karena yang terlihat memang cuma siluet. Setelah itu, Ina mengatakan dirinya akan keluar sebentar untuk merokok dan meminta Hyun Jae melanjutkan soundcheck. Namun begitu keluar dari studio, sikap Ina langsung berubah. Ia duduk sambil menggunakan vape dan buru-buru membuka ponsel. Ina mencari Long Afternoon di Instagram. Ternyata akun mereka hanya mempunyai beberapa unggahan. Namun meski baru melihat sedikit, Ina sudah merasa menyukai apa yang dibuat Hain. Sekarang ia justru berharap Long Afternoon segera merilis album pertama. Menurutnya membiarkan penggemar menunggu terlalu lama seperti ini hampir terasa kejam. Ina sudah lama tidak merasakan antusiasme seperti ini. Perasaannya seperti kembali menjadi anak sekolah yang baru menemukan seorang artis dan langsung terseret masuk ke dunianya.
Seperti ketika pertama kali menonton sebuah film yang benar-benar meninggalkan bekas dalam dirinya. Walaupun dunia seni tidak selalu menghasilkan banyak uang dan terkadang sangat sulit dijalani, momen seperti inilah yang membuat semuanya terasa berarti. Ada sensasi ketika menciptakan sesuatu yang baru dan bertemu orang-orang berbakat. Sementara itu di kafe, Yeon sedang makan saat waktu istirahat, namun perhatiannya justru terus tertuju pada ponsel. Yeon kembali melihat foto Hain, semakin lama diperhatikan. Semakin cantik Hain terlihat, Yeon bahkan merasa Hain cukup bagus ketika difoto. Mungkin karena wajahnya kecil, sebenarnya Yeon sudah lama tahu Hain cantik, namun melalui foto, dirinya bisa melihat wajah Hain lebih lama tanpa harus takut ketahuan sedang menatap. Yeon sampai berharap mempunyai sejuta foto Hain. Saat itulah Yuju datang dan mengatakan waktu istirahatnya sudah selesai. Yuju sedang menangani pesanan bungkus sehingga meminta Yeon menjaga kasir. Yeon mengatakan tidak masalah, dalam hati ia hanya berharap segera bertemu Hain lagi dan mungkin mendapatkan foto lain. Seorang pelanggan datang dan memesan kue coklat. Yeon bertanya apakah ingin minuman juga. Pelanggan tersebut menjawab iya. Yeon memberinya alat pemanggil dan mengatakan pesanannya akan dipanggil setelah selesai. Pelanggan berikutnya kemudian maju, namun begitu melihat wajah orang tersebut, Yeon langsung membeku. Ara berdiri di depannya. Ara mengatakan suasana ini terasa cukup nostalgik. Yeon tidak tahu harus mengatakan apa ataupun kenapa Ara datang ke sini. Tanpa sadar, ia kembali teringat masa lalu ketika mereka berbicara bersama dan Ara pernah memberikan rokok kepadanya. Akhirnya Yeon bertanya kenapa Ara datang. Bukankah perusahaan Ara dahulu berada di dekat stasiun lain? Ara menjelaskan dirinya sudah dipindahkan. Sekarang kantor barunya berada di seberang gedung Mixo. Ara kemudian bertanya, sudah berapa lama Yeon bekerja di kafe ini? Apakah sekarang sudah tahun ketiga atau keempat kuliah? Dan kapan Yeon kembali mengikuti kelas? Namun, Yeon menghindari semua pertanyaan tersebut. Ia menyuruh Ara langsung memesan karena sebagai pegawai dirinya tidak seharusnya mengobrol terlalu lama dengan pelanggan. Ara mengatakan Yeon sekarang sangat dingin. Mereka sudah lama tidak bertemu. Tetapi Yeon bahkan tidak mau berbicara sedikit pun. Ara mengakui sebenarnya hari ini ia datang karena ingin melihat wajah Yeon. Namun karena Yeon bersikeras bekerja secara profesional, Ara akhirnya bertanya menu apa yang paling enak. Ia ingin rekomendasi Yeon. Yeon mulai kesal karena tahu Ara sedang mempermainkannya. Namun tetap saja, ia mengatakan cranberry yogurt merupakan salah satu menu terbaik. Ara langsung menunjukkan bahwa itu juga minuman paling mahal di kafe. Ia bertanya, apakah Yeon sekarang berubah menjadi pebisnis yang sengaja mendorong pelanggan membeli menu mahal? Yeon hanya menyuruhnya cepat memilih karena masih ada pesanan lain yang harus dibuat. Akhirnya Ara memesan hot chocolate. Ia mengatakan Yeon seharusnya masih mengingat minuman favoritnya. Selera Ara memang seperti anak SD. Ia selalu menyukai hot chocolate yang sangat manis. Yeon menjawab datar bahwa dirinya tidak terlalu ingat. Dari sikapnya terlihat jelas, Yeon sama sekali tidak berminat bersikap akrab. Ara menyuruhnya berhenti berpura-pura. Ia tahu Yeon selalu mengingat banyak hal. Namun Yeon kembali mengatakan dirinya benar-benar sudah lupa, sudah bertahun-tahun berlalu. Mereka hanya pernah kuliah bersama dahulu dan sekarang Yeon tidak lagi mengingat semuanya. Masalahnya, beberapa saat sebelumnya, Yeon masih ingat lokasi kantor lama Ara. Artinya, jelas dirinya belum benar-benar melupakan perempuan itu. Ara juga menyadari hal tersebut, namun tetap saja, sikap dingin Yeon membuatnya sedikit kecewa. Menurut Ara, dulu mereka memang masih muda, dan sekarang banyak waktu sudah berlalu setidaknya setelah semua hal menyenangkan yang pernah mereka lakukan. Ara berharap Yeon bisa sekali saja menyapanya dengan benar, kalau tidak, Ara bercanda mungkin dirinya benar-benar akan menangis. Yeon kembali menghindari pembicaraan dan mengatakan hot chocolate pesanannya sudah selesai. Ia berterima kasih atas pembelian Ara dan memintanya menikmati minuman. Setidaknya respons itu membuat Ara tersenyum. Ara tertawa dan bertanya apakah Yeon benar-benar semarah itu kepadanya. Yeon menjawab tentu saja. Ia kembali mengingatkan bahwa selama bekerja dirinya tidak bisa mengobrol dengan pelanggan. Jadi kalau Ara sudah selesai melihat wajahnya, sebaiknya pergi. Pelanggan lain bisa melihat mereka dan pemilik kafe juga berada tidak jauh dari sana. Ara tertawa kecil dan mengatakan alasan Yeon terdengar cukup lemah. Yeon bertanya apa yang baru saja Ara katakan. Ara langsung mengabaikannya lalu meminum hot chocolate. Menurutnya rasanya enak. Ara mengatakan lain kali dirinya akan kembali hanya untuk minum hot chocolate yang dibuat Yeon. Dalam hati, Yeon justru berharap Ara tidak pernah datang lagi. Namun Ara hanya mengatakan semoga mereka segera bertemu lagi lalu pergi. Kemunculan Ara benar-benar mengguncang pikiran Yeon. Kenapa perempuan itu tiba-tiba datang?
Yowun benar-benar mengira mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Hari bersalju dahulu merupakan saat semuanya berakhir dan mereka berpisah. Setelah Yowun ditinggalkan sendirian, hubungan mereka tidak pernah kembali sama. Namun semua itu sudah menjadi masa lalu. Yowun merasa terus memikirkannya hanya membuat dirinya kesal. Bahkan ia sampai berharap tiba-tiba masuk 200 pesanan antar supaya pikirannya terlalu sibuk untuk mengingat arah kalau terus bekerja, mungkin tidak akan ada ruang di kepalanya untuk memikirkan hal lain. Ternyata ucapan itu seperti menjadi kenyataan. Setelah bekerja sampai tengah malam, Yowun tiba di stasiun dengan wajah benar-benar kelelahan. Pesanan mendadak masuk bertubi-tubi sampai Yowun merasa hampir mati bekerja. Kemungkinan karena musim festival sehingga banyak pesanan kelompok. Setidaknya selama sibuk tadi, Yowun memang tidak mempunyai kesempatan memikirkan apapun. Sekarang rencananya sederhana. Begitu sampai rumah, Yowun akan cepat mandi, tidur, bangun pagi, lalu mengerjakan tugas saat sedang berdiri di peron. Tiba-tiba terdengar suara kamera. Yewun menoleh Hain sudah berada di sana dan baru saja mengambil fotonya menggunakan ponsel. Yewun bertanya apa yang sedang Hain lakukan dan kenapa tiba-tiba memotretnya. Hain mengatakan ekspresi Yewun tadi mempunyai suasana tertentu sehingga dirinya ingin mengambil gambar. Hain memperlihatkan hasilnya. Yewun mengatakan Hain seharusnya meminta izin lebih dahulu. Kemudian Hain teringat sesuatu dan meminta ponsel Yewun. Yowun tidak keberatan tetapi bertanya untuk apa. Hain hanya menyuruhnya menyerahkan ponsel sebentar karena ingin menunjukkan sesuatu sambil menerima ponsel. Hain bercanda akan berpura-pura tidak melihat foto perempuan seksi apapun yang mungkin tersimpan di galeri Yowun. Yowun langsung mengatakan dirinya tidak menyimpan foto seperti itu. Jadi Hain bebas melihat. Namun cara Yowun buru-buru membela diri justru membuat Hain semakin curiga. Hain tertawa lalu mengubah beberapa pengaturan kamera. Setelah selesai, ia menyuruh Yowun melihat ke arah kamera. Hain mengatur kamera belakang menggunakan fitur pengambilan otomatis dengan gesture. Dengan begitu, mereka tidak perlu memegang ponsel untuk menekan tombol. Keduanya berdiri bersama dan mengambil sebuah foto. Hasilnya ternyata cukup bagus. Yowun sendiri mengakui fotonya terlihat jauh lebih baik. Hain mengatakan mulai sekarang, kalau Yowun ingin mengirim foto malam hari, sebaiknya menggunakan cara seperti ini. Hain tidak ingin kembali menerima foto aneh seperti sebelumnya. Yowun bertanya, apakah selfie pertamanya memang seburuk itu? Hain mengatakan sangat buruk kalau wajah terlalu dekat dengan pinggir lensa. Bentuknya akan terdistorsi dan membuat Yowun terlihat seperti roti kukus. Selain itu, kamera depan biasanya menghasilkan gambar lebih buruk dibanding kamera belakang. Yowun akhirnya mengerti ternyata mengambil foto yang bagus juga mempunyai aturan. Yowun kemudian bertanya kalau nanti dirinya mengambil foto seperti ini dan mengirimkannya, apakah Hain akan menyimpannya? Hain menjawab iya. Foto itu akan tetap berada di memori ponselnya. Kemudian Hain balik bertanya apakah Yowun tidak menyimpan foto yang sebelumnya dia kirim. Yowun sempat ragu sebelum akhirnya mengaku sudah menyimpannya. Jawaban tersebut membuat Hain tersenyum. Hain langsung menggoda bahwa berarti memang benar ada foto perempuan seksi di galeri Yowun. Yowun sama sekali tidak tahu harus menjawab apa. Malam itu, setelah Hain sampai di apartemen, Yowun mengirim foto mereka sekaligus memberitahukan dirinya sudah pulang. Hain membalas bahwa kali ini fotonya benar-benar bagus. Yowun bertanya apakah itu berarti foto sebelumnya memang membuat wajahnya terlihat seperti roti kukus. Hain hanya tertawa, lalu mengucapkan selamat malam. Berbaring di tempat tidur, Yowun tersenyum saat membaca pesan tersebut. Menurutnya Hain benar-benar menggemaskan. Yowun kembali menyimpan foto baru mereka awalnya. Ia hanya mengirim foto karena ingin membuat Hain merasa lebih nyaman ketika mereka bertukar pesan. Namun sekarang kebiasaan tersebut ternyata mulai terasa menyenangkan. Mungkin suatu hari melihat kembali foto-foto yang mereka ambil bersama akan menjadi kenangan yang bagus. Saat membuka galeri, Yowun tiba-tiba menemukan sebuah foto lama bersama Ara. Ia mengira dahulu sudah memindahkan semua data penting lalu menghapus foto Ara. Ternyata beberapa gambar masih tersimpan di folder lain. Yowun terdiam cukup lama. Ia kembali mengingat wajah Ara ketika perempuan itu muncul di kafe. Pertemuan tersebut bukan hanya mengejutkannya, Yowun juga membencinya begitu melihat wajah Ara. Semua kenangan menyenangkan yang selama ini ingin dikuburnya langsung kembali. Masa lalu yang sudah berusaha ditinggalkan tiba-tiba menabrak kehidupan sekarang. Aroma rokok bercampur dengan rasa hot chocolate yang sangat manis kembali muncul di ingatannya. Yowun merasa ingin minum sesuatu sampai lupa, namun akhirnya ia hanya menghapus foto lama bersama Ara. Setelah itu, mimpi lain tentang kehidupannya muncul. Yowun kecil memperkenalkan dirinya saat masih anak-anak.
Impiannya adalah menjadi astronot atau arsitek seperti ayahnya. Makanan favoritnya adalah masakan yang dibuat ibunya. Kemudian Yoon berusia 13 tahun. Saat itu dirinya tinggal bersama ayah dan bermimpi menjadi pemain basket profesional. Namun setelah mencoba serius, Yoon mulai merasa tidak memiliki cukup bakat. Tingginya hanya sekitar 170 cm dan ia merasa itu tidak cukup. Kemudian muncul Yoon berusia 15 tahun. Siswa SMP kelas 2 yang tidak mengatakan apapun ketika ditanya tentang impiannya. Setelah itu, Yoon berusia 18 tahun. Tujuannya saat itu adalah masuk universitas di daerah ibu kota dan ia belajar keras untuk mencapainya. Ketika ditanya tentang impian, Yoon menjawab ingin bekerja di perusahaan bagus dan menghasilkan banyak uang. Menurut Yoon, membesarkannya seorang diri pasti sangat berat bagi ayahnya. Karena itu, Yoon ingin segera mandiri supaya ayahnya bisa beristirahat. Setelah mengatakan itu, Yoon mudah buru-buru meminta bagian tersebut dipotong dari rekaman. Kalau ayahnya melihat, pria itu pasti khawatir lalu menyuruh Yoon tetap tinggal di sisinya. Ternyata rangkaian yang baru saja terlihat merupakan sebuah film tentang kehidupan Yoon. Di dalam mimpi tersebut, Yoon tertidur saat menonton. Ara mendatanginya dan membangunkan karena filmnya sudah selesai. Yoon mengatakan semalam dirinya begadang mengerjakan tugas sehingga tanpa sadar tertidur ia kemudian bertanya apakah filmnya bagus. Ara mengatakan sangat menyenangkan. Namun ketika melihat jam, Ara sadar mereka sudah terlambat mengikuti kelas jurusan. Yoon langsung panik dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Ara mengulurkan tangan. Jawabannya sudah jelas. Mereka akan berlari bersama dan berusaha tidak terlambat. Lampu seperti panggung kemudian menyinari keduanya sambil berlari. Ara menceritakan sebuah film yang proses pembuatannya berlangsung selama 12 tahun. Karena aktor anaknya terus direkam sampai benar-benar tumbuh dewasa. Yoon sangat terkejut mendengarnya. Menurut Ara, film tersebut hanya menceritakan kehidupan seorang anak laki-laki. Ara kemudian mengatakan hidupnya sendiri juga terasa membosankan. Namun ia berharap bagi seseorang, kehidupan biasa itu mungkin bisa terlihat seperti sebuah film bagi Yoon. Sebenarnya berada di sisi Ara saja sudah membuat hidupnya terasa seperti berada dalam film. Ara kemudian menunjuk ke suatu tempat. Ada seorang asisten berkepala botak yang kembali berjalan sambil mengorek hidung. Yoon langsung tertawa karena pria itu memang selalu melakukan hal tersebut. Ara kemudian menunjukkan mobil profesor mereka yang penuh kotoran burung. Ia bercanda mungkin burung-burung itu marah setelah melihat soal ujian. Mereka terus berlari dan bercanda bersama. Tiba-tiba Yoon melihat meja restoran muncul di tengah tempat yang tidak masuk akal. Ara mengatakan itu sempurna dan bertanya apakah Yoon ingin makan terlebih dahulu. Yoon mengatakan restoran itu terlihat mahal. Namun Ara menyuruhnya tidak khawatir karena nunanya yang akan membayar. Hidangan pertama datang, Yoon bahkan tidak bisa membayangkan rasanya, tetapi harganya sangat mahal. Ia belum pernah memakan sesuatu seperti itu. Hidangan berikutnya berupa kumpulan film favorit Ara, salah satunya film dinosaurus. Yoon heran Ara memilih film tersebut. Ara mengatakan dirinya menyukai bagian ketika orang-orang mati di dalamnya. Yoon merasa selera Ara sedikit mengerikan. Hidangan terakhir adalah rokok dan obat flu. Bagi Yoon, rasanya sedikit pahit. Ara sekarang muncul mengenakan pakaian koki dan bertanya apakah Yoon menikmati makanannya. Yoon menjawab iya. Ia sendiri tidak benar-benar memahami apa yang baru saja dimakan. Tetapi semuanya terasa enak. Ketika masih kecil, ayah Yoon selalu sibuk sehingga kehidupan Yoon hampir hanya berisi belajar. Berkat Ara, dirinya bisa melihat dunia baru yang sebelumnya tidak diketahui. Mendengar itu membuat Ara senang. Namun sekarang waktunya membayar. Yoon bertanya apakah dirinya benar-benar harus menghitung tagihan semua hidangan aneh tadi. Ketika melihat struk, Yoon menemukan sebuah pesan. Kalau dirinya melupakan semuanya dan berpura-pura semua hal ini tidak pernah terjadi, maka makanannya gratis. Tiba-tiba seluruh lampu mati. Ara menghilang. Yoon kebingungan. Kenapa semuanya mendadak gelap? Kemana Ara pergi? Yoon mulai berteriak, memanggilnya di tengah kota. Ia meminta Ara menjawab. Kenapa perempuan itu meninggalkannya? Kenapa Ara membiarkannya sendirian? Yoon merasa sekarang dirinya tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Namun kemudian sebuah cahaya muncul. Hain berdiri di dalam cahaya sambil membawa balon berbentuk karakter aneh. Yoon memperhatikannya dan bertanya benda apa itu? Apakah alien? Kenapa mempunyai antena seperti siput? Hain bertanya apakah Yoon hanya akan terus berdiri di sana?
Youn meminta Hain membantu membawa struk tadi. Hain menolak. Kemudian suara Ara terdengar dari kejauhan dan menyuruh Youn cepat menggenggam tangan Hain karena dunia ini akan segera menghilang. Saat itulah Youn terbangun. Ternyata semuanya hanya mimpi karena dirinya tertidur ketika belajar. Youn tidak mengerti mimpi macam apa yang baru saja dialaminya. Kalau memang harus bermimpi aneh, menurutnya lebih baik sekalian mendapatkan angka lotre. Beberapa waktu kemudian setelah menyelesaikan shift di kafe, Youn berpamitan kepada Yuju, namun sebelum pergi, Yuju melemparkan sebuah kantong kecil kepadanya. Youn bertanya apa isinya. Yuju menjelaskan pemilik bar whisky yang dikenalnya memberikan beberapa coklat beralkohol karena cukup mahal. Coklat itu dibagikan kepada para pegawai. Yuju menyuruh Youn membaginya dengan Hain. Kemudian Yuju kembali menggoda. Siapa tahu setelah mereka memakan coklat beralkohol, keduanya menjadi cukup berani untuk melakukan sesuatu yang nakal malam ini. Youn langsung menyuruh Yuju berhenti mengatakan hal tidak masuk akal. Setelah sampai di stasiun, Youn melihat Hain sudah duduk di tempat biasanya. Sudah lama sejak terakhir kali Youn memakan coklat beralkohol. Kalau tidak salah, terakhir kali ia mencobanya masih ketika kecil dan menemukannya di kamar ayahnya. Youn menyapa Hain lalu bertanya apa yang sedang didengarkannya. Hain mengatakan hanya sebuah playlist yang dibuat ketika sedang bosan. Youn menggoda bahwa Hain sekarang terdengar seperti seorang DJ. Hain mengatakan kurang lebih memang seperti itu. Karena mereka sudah bertemu, Youn menawarkan coklat beralkohol yang dibawanya. Hain bahkan baru tahu benda seperti itu. Ada ia bertanya apakah itu hanya coklat dengan rasa alkohol. Youn bertanya apakah Hain benar-benar belum pernah mencobanya. Namun kemudian Youn teringat Hain memang tidak terlalu menyukai makanan manis. Kemungkinan besar coklat ini juga tidak akan cocok karena rasanya cukup manis. Melihat Youn seperti sudah menyerah, Hain justru mengambil satu dari tangannya dan memakannya. Rasanya cukup aneh. Hain bahkan bisa mencium aroma alkohol. Youn menjelaskan coklat tersebut memang mengandung alkohol sekitar 1%. Hain kemudian mengambil satu lagi dan bercanda mungkin dirinya akan segera mabuk. Youn mengatakan kadarnya tidak sekuat itu, lebih tepatnya coklat tersebut seperti camilan untuk menemani minum. Hain lalu mengatakan kalau begitu makanan seperti ini cocok diberikan kepada seseorang yang ingin diajak minum bersama. Benar begitu, bukan? Pertanyaan tersebut membuat Youn sedikit gugup. Ia akhirnya hanya bertanya, apakah Hain ingin satu lagi? Hain tertawa dan bertanya kenapa Youn tiba-tiba berani seperti ini. Namun kemudian Hain berterima kasih karena hampir tidak pernah makan makanan manis. Dirinya sama sekali tidak tahu ada coklat seperti ini. Youn ikut tertawa karena setidaknya Hain menyukainya. Setelah itu, Youn melihat Hain membawa kopi dan bertanya apakah aman meminumnya selarut ini. Kalau terus minum kopi malam-malam, Hain bisa kesulitan tidur. Namun ternyata kopi tersebut dibawa Youn sendiri. Youn menjelaskan dirinya mempunyai tugas yang harus dikumpulkan 2 hari lagi. Besok tidak ada kelas, jadi malam ini Youn berencana begadang dan menyelesaikannya. Kereta berikutnya mulai datang. Hain memperingatkan Youn supaya tidak terlalu memaksakan diri. Youn mengatakan hal seperti ini sudah sering dilakukan sehingga dirinya terbiasa. Sesampainya di apartemen, Youn langsung membuka laptop dan melanjutkan tugas. Waktu terus berjalan, Youn menguap sangat lebar. Sekarang sudah hampir pukul 5 pagi dan matanya terus menutup. Namun tugasnya tinggal sedikit lagi sehingga Youn tidak ingin menyerah. Ia berpikir mungkin tidur sebentar bisa mengusir kantuk. Namun sebelum itu, Youn membuka Instagram dan menemukan Long Afternoon baru saja mengunggah playlist harian. Sudah cukup lama. Sejak terakhir kali Long Afternoon membagikan playlist sehingga Youn sangat senang melihatnya kembali. Isinya dipenuhi lagu-lagu bagus yang jarang diketahui orang. Youn langsung memutarnya sambil mencoba menyelesaikan tugas. Namun musik yang nyaman justru membuatnya semakin mudah tertidur. Tidak lama kemudian, Youn kembali masuk ke dalam mimpi. Di dalam mimpi tersebut, ia mengingat perkataan Hain bahwa dunia akan segera berakhir. Youn bertanya kalau begitu mereka harus pergi kemana. Hain berpikir sebentar lalu mengusulkan Liverpool, kota asal The Beatles, atau mungkin Manchester. Youn langsung menunjukkan bahwa dua-duanya berada di Inggris. Sepertinya Hain memang terlalu menyukai musik Inggris. Namun Hain mengatakan sebenarnya tempatnya tidak penting selama pergi bersama Youn, dimanapun akan terasa seperti dunia baru. Di sana hanya akan ada mereka berdua, tanpa siapapun yang mengganggu. Youn kemudian terbangun dengan wajah merah. Lagi ia kembali mendapatkan mimpi aneh tentang Hain, dan ini bahkan bukan pertama kalinya. Youn mulai kesal karena mimpi-mimpi tersebut tidak pernah membiarkannya tidur dengan tenang. Ia sampai menyalahkan coklat beralkohol yang dimakan sebelumnya.
Tubuh Youn masih dipenuhi gairah setelah bangun, dan jelas ia harus mengurusnya sendiri sebelum bisa kembali berkonsentrasi. Keesokan harinya di kafe, Ara kembali datang. Yuju menyambutnya seperti pelanggan biasa. Youn langsung merasa kesal. Dirinya sudah menyuruh Ara tidak datang lagi, tetapi perempuan itu tetap muncul. Ara memesan hot chocolate dan sepotong kue. Yuju bertanya apakah hanya itu. Ara menjawab iya. Ia akan minum di tempat lalu pergi. Yuju mengatakan pesanan akan dipanggil setelah selesai, kemudian meminta Youn membuat hot chocolate tersebut sambil bekerja. Youn terus bertanya-tanya kenapa Ara kembali lagi. Keberadaan perempuan itu mulai mengganggunya. Namun bagian kecil dari dirinya juga sempat berpikir, mungkin Ara memang datang karena ingin melihatnya. Youn segera membuang pikiran tersebut. Kalau terus memikirkannya, dirinya hanya akan berputar-putar di tempat yang sama. Setelah pesanan selesai, Youn memanggil pelanggan nomor 11, hot chocolate dan kuenya sudah siap. Youn menyerahkan nampan sambil mengatakan semoga Ara menikmatinya. Saat mengambil pesanan, Ara tiba-tiba bertanya pukul berapa kafe tutup. Youn menjelaskan kafe beroperasi sampai pukul 11.30 malam, sedangkan pesanan minuman terakhir diterima pukul 11. Setelah mendapatkan jawaban, Ara langsung pergi ke mejanya. Youn sempat mengira Ara akan kembali mencoba mengobrol atau berpura-pura akrab, namun ternyata tidak. Apakah perempuan itu benar-benar hanya datang untuk membeli hot chocolate? Keesokan harinya Ara kembali datang, Yuju kembali menyambutnya. Kali ini Ara memesan hot chocolate dan egg tart. Yuju bertanya apakah ingin tambahan lain. Ara mengatakan tentu saja. Youn kembali bertanya-tanya kenapa Ara terus datang, namun dirinya mencoba berpikir, mungkin perempuan itu memang kebetulan sering lewat. Hari berikutnya, Ara muncul lagi. Sekarang kehadirannya sudah hampir seperti pelanggan tetap. Kali ini ia memesan hot chocolate bersama cheesecake. Ara kemudian bertanya kepada Yuju, apakah kafe mempunyai kartu stempel pelanggan? Yuju mengatakan ada. Kalau mengumpulkan 10 stempel, pelanggan mendapatkan 1 americano gratis. Ara bertanya apakah hadiah harus americano. Yuju menjelaskan pelanggan boleh menukarnya dengan minuman lain selama membayar selisih harga. Mendengar itu, Ara langsung meminta kartu stempel. Yuju memberikannya. Yuju merasa Ara cukup menarik. Sekarang kebanyakan orang tidak terlalu peduli kartu fisik dan lebih memilih aplikasi digital. Namun Youn mengatakan hal tersebut memang sangat sesuai dengan sifat Ara. Ara suka mengumpulkan kenangan dari berbagai tempat. Ia lebih menyukai benda nyata sebagai kenang-kenangan dibanding sesuatu yang hanya tersimpan secara digital. Ara juga sangat menyukai film dan sengaja membeli banyak film dalam bentuk Blu-ray. Mendengar Youn berbicara sedetail itu, Yuju langsung bertanya apakah mereka sebenarnya saling mengenal. Youn akhirnya menjelaskan Ara adalah Nuna yang dikenalnya ketika kuliah. Ara masuk lebih dahulu dan lulus sebelum Youn. Namun semua itu sudah lama berlalu. Yuju semakin penasaran. Jadi sebenarnya Youn hanya berpura-pura tidak mengenalnya. Yuju memahami Youn sedang bekerja dan mungkin tidak bisa mengobrol panjang dengan pelanggan. Tetapi memperlakukan orang yang dahulu cukup dekat seperti orang asing tetap terasa sedikit kejam. Youn mengatakan tidak masalah. Menurutnya mereka juga tidak pernah benar-benar dekat. Sekarang tidak ada hal yang perlu mereka bicarakan. Youn lalu kembali melayani pesanan seolah pembicaraan selesai, namun Yuju bisa melihat Youn masih mengingat hampir semua kesukaan Ara. Pria itu benar-benar tidak pandai berbohong. Mulutnya mengatakan mereka tidak dekat. Tetapi detail-detail kecil tentang Ara masih tersimpan jelas di kepala. Yuju akhirnya memutuskan tidak ikut campur. Semua orang mempunyai masa lalu dan tidak semuanya mudah diceritakan. Walaupun begitu, bagi Yuju melihat cerita berkembang langsung seperti ini memang jauh lebih menarik daripada sekadar mendengar gosip. Dari situasinya sekarang, kehidupan Youn mulai terlihat seperti drama masa muda. Ketika pukul 11 malam tiba, Youn berpamitan pulang lebih dahulu. Yuju berterima kasih atas pekerjaannya dan menyuruh Youn berhati-hati. Dalam perjalanan menuju stasiun, Youn memikirkan kesibukan yang akan datang. Ia sudah mengirim lamaran untuk program magang musim panas. Sekarang tinggal menyelesaikan ujian akhir dan mempersiapkan pencarian pekerjaan tetap. Jadwalnya benar-benar penuh. Kelas yang diambil sebenarnya tidak banyak, tetapi tugas terus menumpuk di tengah semua itu. Youn kembali bertanya kenapa Ara terus datang ke kafe. Kehadiran perempuan itu hanya membuat pikirannya semakin kacau. Namun Youn juga tidak mempunyai hak mengusir Ara, dirinya hanya pekerja paruh waktu. Begitu sampai di peron, Youn menemukan Hain tertidur di bangku. Kepala Hain perlahan bergerak ke kiri dan kanan karena mengantuk. Youn belum pernah melihatnya setelah ini. Ia bertanya apakah hari ini Hain benar-benar sangat capek.
Hain membuka mata dan baru menyadari Yowun sudah datang. Hain menjelaskan dirinya lupa pagi tadi mempunyai jadwal rekaman sehingga akhirnya harus bekerja hampir semalaman selain mengurus studio. Hain juga menerima beberapa pekerjaan musik, menulis lagu, dan berbagai hal lain. Sekarang tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga. Yowun menyuruh Hain bersandar dan tidur sebentar sampai kereta datang. Nanti Yowun akan membangunkannya. Hain bertanya apakah benar-benar boleh. Namun bukannya bersandar ke dinding seperti yang Yowun maksud, Hain langsung menyandarkan tubuh ke dada Yowun. Hain meminta Yowun memegang bahunya agar tubuhnya tidak bergoyang. Yowun sebenarnya tadi ingin menyuruh Hain menggunakan dinding sebagai sandaran, namun Hain sudah mengartikannya berbeda. Pada akhirnya, Yowun meletakkan tangan di bahu Hain dan membiarkannya tidur bersandar di dadanya. Bahu Hain sangat kecil dan tipis. Rambutnya juga mempunyai aroma yang sangat harum. Bagi Yowun, posisi tersebut terasa terlalu nyaman. Di tengah semua tekanan kehidupan sehari-hari, tugas, pekerjaan, ujian, dan persiapan masa depan, momen singkat bersama Hain terasa sangat berharga. Yowun sampai mempunyai keinginan untuk lari bersama Hain dan melupakan semuanya. Tidak ada pekerjaan, tidak ada kampus, tidak ada kewajiban lain. Yowun hanya ingin menghabiskan seluruh hari bersama Hain. Beberapa saat kemudian, Hain membuka mata. Yowun bertanya kenapa bangun. Hain menatap langsung ke matanya. Yowun mulai bingung karena tidak tahu apa yang terjadi. Namun, Hain hanya tersenyum dan mengatakan hidung Yowun menyentuh bagian belakang kepalanya sehingga terasa geli. Yowun langsung malu dan meminta maaf. Hain kemudian menggoda apakah Yowun ingin mengetahui merek sampo yang dipakainya. Yowun buru-buru menjawab tidak perlu. Seperti ini saja sudah cukup. Setelah turun di stasiun terakhir, Yowun benar-benar kelelahan. Begitu sampai rumah, ia berencana mandi lalu langsung tidur. Namun sebelum itu, Yowun teringat harus mengirim foto kepada Hain supaya gadis tersebut tahu dirinya sudah sampai dengan selamat. Kali ini Yowun berpikir mengambil foto di luar sebelum masuk apartemen. Foto di dalam ruangan mulai terasa membosankan saat hendak mengambil gambar. Ponselnya tiba-tiba berdering, nomornya tidak dikenal. Yowun sempat berpikir mungkin ayahnya mengganti nomor telepon. Karena itu, ia mengangkat panggilan. Namun suara perempuan dari seberang justru terdengar terkejut karena nomor Yowun ternyata masih sama. Hanya dari beberapa kata, Yowun langsung mengenali suara tersebut. Ara, sekarang perempuan itu akhirnya berhenti berpura-pura mereka tidak saling mengenal. Yowun tidak tahu harus memberikan respon seperti apa. Ia bertanya kenapa Ara menelepon dari nomor baru. Apakah perempuan itu mengganti ponsel? Ara justru bertanya apakah Yowun benar-benar baru tahu nomornya sudah diganti cukup lama. Memang sudah sangat lama sejak terakhir kali mereka berbicara. Yowun lalu bertanya kenapa Ara menelepon sekarang. Ara mengatakan dirinya baru saja ingin tidur, lalu tiba-tiba teringat Yowun. Karena itu, Ara langsung menelepon. Kemudian Ara bertanya apakah selama ini Yowun tidak pernah sekalipun memikirkan dirinya. Yowun tahu Ara sedang mencoba menariknya kembali ke pembicaraan seperti dahulu. Karena itu, Yowun hampir menutup telepon. Ara buru-buru meminta jangan ditutup. Ia bertanya kenapa Yowun harus sedingin ini. Bahkan ketika Ara datang ke kafe, Yowun sama sekali tidak mau mengobrol. Menurut Ara, memperlakukannya sampai seperti itu sedikit berlebihan. Yowun tahu ada sebagian perkataan Ara yang masuk akal. Namun masalah terpenting tetap sama. Kenapa Ara terus datang ke kafe? Apa yang sebenarnya dia inginkan dari Yowun? Ara menjawab dirinya tidak menginginkan apapun. Sekarang tempat kerjanya memang dekat dengan kafe tersebut. Tidak setiap hari Ara pulang larut. Kadang ia bisa menyelesaikan sisa pekerjaan di kafe sambil minum. Jadi apakah ada alasan khusus kenapa Ara tidak boleh datang? Yowun bisa merasakan Ara terus mencoba menyeret dirinya semakin dalam kepercakapan. Namun kali ini ia tidak ingin mudah terbawa. Yowun mengatakan dirinya hanya merasa canggung bertemu seseorang yang dikenal ketika sedang bekerja. Rasanya seperti terus diperhatikan. Ara terdiam sebentar sambil memikirkan jawabannya. Kemudian tiba-tiba Ara bertanya apakah Yowun sekarang sedang jatuh cinta kepada seseorang. Pertanyaan tersebut membuat Yowun langsung terdiam bagi Ara. Diamnya Yowun sudah cukup menjadi jawaban. Yowun memang sejak dahulu sangat mudah dibaca dan bagi Ara sifat itu sedikit lucu. Ara kemudian mengatakan kalau memang Yowun sedang menyukai seseorang, dirinya tidak perlu khawatir. Ara tidak mengharapkan sesuatu dari Yowun. Ketika melihat Yowun, Ara hanya merasa, namun Ara tidak menyelesaikan kalimat tersebut. Ia justru mengubah pembicaraan. Ara bertanya apakah Yowun masih mengingat kafe 24 jam yang dahulu sering mereka datangi. Mereka terkadang menghabiskan malam di sana sambil mengerjakan tugas, minum, lalu menunggu kereta pertama beroperasi. Yowun juga pernah menemaninya ketika Ara sedang tidak ingin pulang. Dengan sengaja bersikap datar, Yowun mengatakan dirinya tidak ingat apakah mereka benar-benar pernah melakukan itu.
Ara mengatakan dirinya mengingat semuanya. Musik jazz yang dimainkan di kafe tersebut, bahkan kamar mandinya yang kotor bagi Ara, masa-masa itu merupakan sebagian dari waktu terbaik dalam hidupnya. Ara bertanya apakah Yoon benar-benar melupakan semuanya. Kemudian ia mengingatkan tentang film karya Bong Joon-ho yang pernah mereka tonton setelah kuliah. Ara bahkan masih ingat filmnya mempunyai beberapa adegan cukup nakal. Akhirnya Yoon mengakui dirinya memang mengingat semua hal yang Ara sebutkan. Namun kenangan tersebut sekarang tidak mempunyai arti khusus bagi Yoon. Semuanya hanya cerita lama. Tidak peduli berapa kali Ara membicarakannya, masa lalu tidak akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Ara akhirnya mengatakan dirinya mengerti. Mulai sekarang, ia tidak akan terus membawa-bawa masa lalu atau menelepon pada jam seperti ini. Tentang kafe, Ara juga menegaskan dirinya tidak menjadikannya alasan. Ia memang benar-benar menyukai tempat tersebut. Yoon mengatakan Ara bebas melakukan apapun. Kafe itu bukan milik Yoon, sehingga dirinya tidak mempunyai hak melarang. Lagi pula, kalau nanti berhasil mendapatkan pekerjaan tetap, Yoon mungkin menjadi orang pertama yang berhenti dari sana. Yoon kemudian mengatakan akan menutup telepon. Namun Ara meminta tunggu sebentar. Yoon bertanya apa lagi yang ingin dikatakan. Ara hanya ingin memberitahu bahwa dirinya akan pindah dari rumah orang tuanya. Apartemen barunya hanya berjarak 2 stasiun dari kantor. Kalau suatu hari Yoon bosan, Ara mengatakan dirinya boleh datang berkunjung. Ara bertanya bagaimana menurut Yoon. Namun ekspresi Yoon sudah menjawab semuanya. Kenapa dirinya harus pergi ke rumah Ara? Yoon benar-benar tidak memahami perempuan itu. Ara menelepon sebelum fajar lalu terus membicarakan kenangan lama. Apakah Ara masih mengira Yoon belum bisa melupakannya? Yoon bahkan mulai mempertimbangkan memblokir nomor baru Ara. Namun akhirnya ia tidak langsung melakukannya. Kalau memblokir Ara dan memutus semua hubungan secara ekstrem, situasinya mungkin justru menjadi lebih rumit. Kalau Ara tetap datang ke kafe karena memang dekat dengan kantornya, Yoon hanya perlu menjaga jarak. Kalau terus diabaikan, suatu hari Ara pasti bosan. Yoon tahu Ara memang bukan orang yang sabar. Saat itulah ponselnya menerima pesan baru. Begitu melihat pengirimnya, ekspresi Yoon langsung berubah cerah. Hain bertanya apakah Yoon sudah sampai rumah dan mengirim foto dirinya. Dalam foto tersebut, Hain memakai masker perawatan wajah berbentuk karakter. Yoon sampai tidak tahu bentuknya beruang atau rakun. Foto itu terlihat konyol, tetapi justru membuat Hain semakin menggemaskan. Yoon hanya bisa berpikir gadis itu benar-benar lucu. Sekarang Yoon harus mengambil foto yang lebih bagus untuk membalasnya. Untuk sementara, Yoon merasa keadaan seperti ini sudah cukup. Sedikit demi sedikit, kenangan antara dirinya dan Hain terus bertambah. Begitu juga momen-momen kecil yang hanya mereka berdua pahami. Yoon percaya suatu hari semuanya akan menemukan tempatnya sendiri. Namun keyakinan itu sempat terganggu ketika Hain membalas bahwa foto Yoon terlalu gelap dan menyuruhnya mengambil ulang. Yoon hanya tertawa lalu mengatakan, baiklah. Keesokan harinya di stasiun, Hain sedang membaca sesuatu dari sebuah buku ketika Yoon datang dan menyapanya. Hain mengatakan Yoon kembali bekerja keras hari ini. Yoon mengatakan hal yang sama kepadanya. Karena penasaran, Yoon bertanya apa yang sedang dibaca Hain. Hain menjelaskan itu hanya buku puisi. Sesekali dirinya membaca puisi untuk mencari inspirasi ketika menulis lagu, tidak terlalu sering. Hain hanya membacanya ketika mempunyai waktu dan biasanya sangat pelan. Kalau menemukan puisi atau baris yang disukai, Hain akan menyalinnya ke buku catatan. Yoon meminta melihat bukunya. Hain langsung menyerahkan tanpa ragu. Yoon melihat Hain memang menandai bagian-bagian favorit. Jadi ternyata Hain benar-benar cukup menyukai puisi. Yoon kemudian bertanya apakah Hain selalu membaca buku fisik seperti itu. Hain menjawab tidak. Biasanya dirinya membaca e-book atau meminjam buku dari perpustakaan. Kalau menemukan buku yang benar-benar disukai, barulah Hain membeli versi fisiknya. Ada perasaan menyenangkan ketika benar-benar memiliki buku yang disukai. Yoon bercanda mungkin Hain mempunyai sekitar 100 buku puisi di rumah. Hain langsung membantah, ia hanya mempunyai sekitar 4 atau 5. Hain belum sampai menjadi orang yang mengoleksi ratusan buku. Namun kalau mempunyai banyak uang, Hain mengaku ingin sekali mencoba membuat satu ruangan yang berisi seluruh benda favoritnya. Semua piringan musik yang disukai, instrumen buku, dan berbagai benda lainnya. Menurut Hain, bukankah menyenangkan kalau bisa hidup dikelilingi sejuta hal yang dicintai? Yoon tertawa dan mengatakan itu terdengar berbahaya. Kalau semua barang tersebut sampai roboh lalu menimpa Hain, kematiannya akan terdengar sangat konyol. Namun Hain tidak terlihat sedang bercanda. Menurut Hain, dirinya tidak akan keberatan. Mati tertimpa benda yang dicintai masih terasa lebih baik daripada harus kehilangan sesuatu yang benar-benar disayangi. Ucapan tersebut membuat Yoon terdiam.
Kata-kata tentang kehilangan sesuatu yang dicintai kembali membangkitkan bagian masa lalu yang tidak ingin diingatnya. Setelah beberapa saat, Yowun mengubah pembicaraan. Ia bertanya apakah Hain mau makan malam bersamanya. Mereka bisa pergi pada hari libur Yowun. Bagaimana menurut Hain? Hain mempertimbangkannya sebentar, kemudian ia tersenyum dan mengatakan iya, untuk menunya, Hain tidak mempunyai permintaan khusus. Ia ingin mencoba makanan yang memang biasa Yowun sukai. Yowun langsung terlihat sangat senang dan mengatakan tidak masalah. Saat itulah kereta berikutnya masuk ke stasiun. Keesokan harinya di kafe, Yowun bekerja sambil bersenandung pelan. Suasana hatinya begitu bagus sampai Yuju langsung menyadarinya. Yuju memandang Yowun dengan curiga lalu bertanya apakah musisi favoritnya baru saja mengunggah sesuatu lagi.